Tengah malam, tangisan putraku yang berusia 1 tahun memecah kesunyian, dan ibuku menampar istriku sambil berteriak. "Pergi dari sini. Pulang sana ke rumah orang tuamu dan biarkan aku tidur." Seketika, aku memberinya uang 5 juta rupiah dan berkata, "Mulai besok, ibu cari kontrakan. Jangan tinggal di sini lagi mengganggu keluarga kami." Malam itu, tangisan putraku menggema di tengah rumah yang terasa runtuh, dan saat itulah segalanya di rumah tanggaku hancur berkeping-keping. Waktu menunjukkan lewat jam 1 dini hari. Langit di luar hitam pekat seperti tinta. Udara terasa panas dan pengap, hanya sedikit angin yang menyelinap masuk melalui celah jendela dengan desisan lirih. Di dalam kamar kami yang kecil, udara terasa sesak dengan aroma minyak telon, susu hangat, dan tangisan bayi yang tak henti-hentinya. Dani, putraku yang baru saja genap 1 tahun, demam sejak sore. Ia kelelahan dan tidak nyaman. Setiap kali kami mencoba membaringkannya, ia akan terkejut dan kembali menangis sejadi-jadinya. Istriku, Maya, telah menggendongnya sejak petang. Lengannya pasti sudah kaku karena lelah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, menimang Dani dan berbisik di telinganya. "Sudah ya, anakku, Dani. Tenang ya, sayang. Mama sayang kamu." Suaranya serak karena kelelahan. Rambutnya jatuh berantakan menutupi pipinya. Punggung daster yang ia kenakan basah oleh keringat, dan wajahnya, pucat seperti kertas, menunjukkan bahwa ia nyaris tidak tidur semalaman. Aku pun sama lelahnya. Seharian aku bekerja keras di proyek bangunan. Aku merasa seluruh tubuhku remuk, tak punya tenaga sedikit pun. Tapi mendengar tangisan putraku dan melihat istriku terhuyung-huyung di tengah malam, aku tidak bisa diam saja. Aku melompat dari tempat tidur, mengambil botol dari meja, dan dengan canggung membuatkan sedikit susu hangat. Setelah kuperiksa di punggung tanganku, aku memberikannya pada Maya. "Sini. Biar aku saja. Kamu duduklah sebentar." Maya menggeleng. Suaranya begitu lemah hingga hatiku terasa pedih. "Tidak apa-apa, Mas. Mungkin dia hanya merasa tidak enak badan." Aku mengambil alih Dani dari pelukannya. Begitu berpindah ke tanganku, ia malah menangis lebih kencang dengan wajah yang merah padam. Sambil menenangkannya, aku mengganti popoknya dan menyeka tubuhnya dengan handuk basah. Maya membungkuk untuk memunguti kain-kain kotor dan tisu yang berserakan di lantai. Matanya terlihat sangat mengantuk, tapi ia memaksakan diri untuk tetap terjaga. Melihatnya seperti itu membuat hatiku dipenuhi kelembutan. Ayah atau ibu mana yang tidak pernah begadang semalaman demi anak-anak mereka? Hanya itu yang ada di pikiranku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam itu, di saat kami hanya butuh satu kata penghiburan atau sedikit pengertian, akan menjadi malam yang membuka mata tentang wajah asli keluargaku sendiri. Tepat ketika Maya membungkuk untuk mengambil sebuah kain di kaki tempat tidur, pintu kamar sebelah terbuka dengan kasar. Itu ibuku. Ibu Hartati keluar dari kamarnya dengan rambut acak-acakan dan dahi berkerut. Suaranya yang kasar menggema di keheningan malam. "Apa kalian tidak niat membiarkan orang di rumah ini tidur?" Pekikannya yang tajam membelah kesunyian, membuat Dani kecil terkejut dan menangis lebih keras lagi. Maya berbalik dengan kaget, dan sambil menyerahkan Dani kembali padaku, ia tergagap. "Maaf, Bu. Dani sedang demam dan..." Tapi ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ibuku menerjang ke arahnya. Aku hanya bisa melihat lengannya terangkat, dan sebuah suara tamparan yang kering plak, terdengar di dalam kamar. Tamparan itu begitu keras hingga kepala Maya berpaling dengan kasar ke samping. Aku terpaku. Segalanya seolah membeku selama beberapa detik. Dani menangis hingga serak. Maya, yang masih menggendong putra kami, berdiri kaku di tengah kamar, satu tangan memegangi pipinya, matanya terbelalak penuh kengerian. Aku melihat pipi kirinya memerah seketika. Ibuku, bukannya tenang, malah menunjuk lurus ke arahnya. "Pergi dari sini. Pulang ke rumah ibumu sana," teriaknya. "Di sini kalian cuma bikin masalah. Tidak tahu sopan santun." Aku masih berdiri kaku di sana, seolah kakiku terpaku di lantai. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Seorang ibu, seorang nenek, bisa menampar menantunya yang sedang menggendong cucunya yang sakit, hanya karena tidurnya terganggu. Maya menggigit bibirnya dengan kuat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berani menjawab. Ia hanya memeluk putra kami lebih erat, seolah takut jika pelukannya sedikit mengendur, mereka berdua akan runtuh. Ibuku belum selesai. Dengan napas terengah-engah, ia terus menghinanya. Kerjanya menangis dan mengganggu saja sepanjang hari. Mengurus anak satu saja tidak becus. Sejak kamu masuk ke rumah ini, tidak pernah ada satu hari pun yang tenang. Setiap kata terasa seperti menyiram bensin ke api yang membara di dadaku. Telingaku berdengung dan tenggorokanku tercekat. Berkali-kali aku mencoba berpikir bahwa ibuku hanya keras, temperamennya buruk, dan semua ini akan berlalu.
Tapi tamparan itu telah menghancurkan semua ilusi yang kubangun sendiri. Aku tidak berdebat, aku tidak meninggikan suaraku saat itu. Aku hanya menatap istriku, pipinya yang memerah dan matanya yang penuh penghinaan, lalu dalam diam aku berjalan ke lemari. Kubuka sebuah laci, kuambil segepok uang yang baru saja kuterima dari gajian, aku hitung tepat 5 juta rupiah, dan aku keluar. Ibuku masih marah-marah ketika aku meletakkan uang itu di tangannya. Ia berhenti, menatapku dengan mata terbelalak. Aku mendengar suaraku sendiri, berat dan begitu dingin, bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Mulai besok, ibu cari kontrakan. Jangan tinggal di sini lagi mengganggu keluarga kami. Rumah menjadi hening. Ibuku menatapku dengan tak percaya, seolah tidak yakin anak yang telah ia besarkan bisa mengatakan hal seperti itu. Tangan yang memegang uang itu bergetar. Maya juga terdiam, matanya penuh air mata, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia mungkin juga tidak menyangka aku berani bertindak sejauh ini. Ibuku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi aku tidak menunggu. Aku mendekat, mengambil putraku dari pelukan Maya, dan dengan tangan yang lain, kupegang pergelangan tangannya erat-erat, membawanya ke kamar kami. Aku membanting pintu dan menguncinya dari dalam. Di luar, aku mendengar ibuku menggedor-gedor pintu dan meneriakkan hinaan, tapi saat itu aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Aku meletakkan putraku di tempat tidur dan berbalik ke arah Maya. Ia masih bersandar di tepi lemari, satu tangan di pipinya, bahunya bergetar. Malam itu aku tahu, aku bukan lagi anak yang bisa dikendalikan oleh ibuku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan isak tangis putraku di pelukan ibunya dan gedoran di pintu yang perlahan-lahan mereda hingga akhirnya berhenti. Di dalam kamar kecil itu, untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas sesuatu yang selama ini kutolak untuk kuakui. Kejadian malam ini tidak muncul begitu saja. Ini tidak dimulai dengan sebuah tamparan atau tangisan seorang anak berusia 1 tahun. Ini dimulai jauh sebelumnya, sejak hari pertama aku membawa Maya ke rumah ini. Hanya saja, saat itu aku terlalu naif untuk percaya bahwa jika kami hidup dengan baik, ibuku pada akhirnya akan berubah. Aku bertemu Maya di saat hidupku sangat biasa. Saat itu, aku tidak punya apa-apa selain pekerjaan yang bisa dibilang stabil dan impian sederhana seorang pria yang ingin membangun keluarga yang baik. Maya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta. Tubuhnya kurus, kulitnya putih bersih. Ia berbicara dengan suara lembut dan selalu sangat sopan. Ia bukan tipe wanita yang memukaumu pada pandangan pertama karena kecerdasan atau pesonanya. Maya lebih seperti segelas air putih hangat. Pada awalnya tampak sederhana, tetapi saat berada di dekatnya, kau akan menyadari betapa menyenangkannya dia, dan semakin lama kau bersamanya, semakin kau menghargainya. Keluarganya juga biasa saja. Orang tuanya adalah pekerja jujur, tidak memiliki kekayaan berlimpah, tetapi punya prinsip. Hari pertama aku datang ke rumahnya, ayahnya menyuguhiku secangkir teh dan ibunya menyiapkan sepiring buah potong di dapur. Maya hanya tersenyum duduk di sampingku. Suasana di rumah itu sangat damai, tanpa kepura-puraan atau formalitas berlebihan, tetapi membuatmu merasa dihormati. Aku ingat, dalam perjalanan pulang, aku berpikir jika aku menikahi wanita ini, rumahku akan menjadi tempat yang damai. Tapi ibuku tidak berpikir begitu. Sejak pertama kali aku bercerita tentang Maya, ia memberondongku dengan pertanyaan. Keluarganya kerja apa? Punya rumah sendiri? Orang tuanya punya kenalan orang penting? Aku merasa tidak nyaman, tetapi mencoba mengabaikannya dengan senyuman. Bu, aku menikahinya, bukan keluarganya. Ibuku langsung mengerutkan dahi dan berkata tanpa basa-basi, ibu bilang ini biar kamu tahu. Kalau memilih istri, harus cari keluarga yang sepadan. Bibit, bebet, bobotnya harus jelas. Kalau keluarga setara, kamu tidak akan banyak menderita di masa depan. Menikah dengan orang biasa-biasa saja hanya akan menambah beban. Saat itu aku sangat kesal, tapi aku tetap berpikir ibuku hanya asal bicara, bahwa seiring waktu ia akan mengerti siapa Maya sebenarnya. Begitu naifnya aku. Aku terus berhubungan dengan Maya, mencintainya dengan ketulusan masa muda, dan memutuskan untuk menikahinya. Meskipun ibuku jelas-jelas tidak setuju, bahkan di hari lamaran, ibuku masih melontarkan sindiran. Gadis-gadis zaman sekarang pintar sekali. Manisnya itu cuma kedok. Hatiku terasa terbakar, tapi melihat Maya yang hanya menunduk dan tersenyum tipis, aku berkata pada diriku sendiri untuk bersabar sedikit lagi, ketika kami tinggal di bawah satu atap, hari demi hari ibuku pasti akan memahaminya. Kami menikah dalam sebuah pesta yang tidak terlalu mewah, tetapi hangat. Setelah menikah, aku mengusulkan pada Maya untuk tinggal bersama ibuku untuk sementara waktu. Di satu sisi, rumah itu cukup besar, dan di sisi lain, sebagai anak tunggal, kupikir wajar jika tinggal berdekatan untuk merawatnya.
Maya tidak menolak, ia hanya berkata dengan tulus, apa yang menurutmu terbaik, aku akan coba beradaptasi. Sekarang, saat mengingatnya, aku sadar itu mungkin adalah keputusan keliru pertama dalam pernikahan kami, dan akulah yang bersalah. Beberapa hari pertama, ibuku tidak membuat keributan. Ia tersenyum dan berbicara dengan normal di depan orang lain. Ia memanggil Maya Nak dan mengatakan pada para tetangga bahwa kehadiran orang baru di rumah membuat suasana lebih ceria. Tapi begitu pintu tertutup, nadanya berubah. Pada masakan pertama yang dibuat Maya, ibuku mencicipi sesendok sup dan meletakkan mangkuknya. Ia berdecak. Menantu macam apa ini, masak saja tidak bisa. Supnya hambar, ikannya amis. Apa ibumu tidak mengajarimu? Maya memerah. Ia meminta maaf dengan canggung dan diam-diam bangkit untuk memanaskan kembali makanan. Aku merasa kasihan padanya, tapi saat itu aku memaksakan senyum dan berkata, Bu, Maya mungkin masih beradaptasi, jangan dianggap serius. Dan begitulah, hari demi hari, Maya berusaha keras untuk menyenangkan ibuku. Ia bangun hampir 1 jam lebih awal dariku untuk menyiapkan sarapan, membuat teh, menyapu halaman, dan mencuci pakaian kami bertiga. Saat pulang kerja, masih dengan aroma jalanan, ia langsung masuk ke dapur. Seringkali saat aku pulang larut, aku menemukannya masih mencuci piring, tangannya memerah karena air dingin. Hatiku sakit melihatnya seperti itu, dan aku bertanya mengapa ia tidak meninggalkannya untuk besok. Ia hanya tersenyum. Ibu tidak suka kalau ada piring kotor di malam hari. Makanan di rumah juga mulai menunjukkan ketidakseimbangan yang kucoba abaikan. Ibuku selalu memberiku potongan ayam goreng terbaik, mengatakan bahwa pria yang bekerja keras butuh banyak tenaga. Sementara itu, Maya, bahkan saat sedang makan, disuruh mengambil sambal, menuangkan lebih banyak sup, atau memanaskan kembali lauk. Suatu hari, tepat setelah aku meletakkan sepotong daging rendang di piring istriku, ibuku nyeletuk, setengah bercanda, setengah serius. Kerjanya tidak seberat itu sampai harus makan banyak. Aku merasa kesal, tapi menahan diri agar tidak membuat keributan di meja makan. Suatu kali Maya demam. Ia sangat lemas dengan wajah pucat, tapi ibuku menyuruhnya mengepel lantai lagi karena pagi itu ada tamu datang dan lantai yang kotor memberi citra buruk. Saat masuk, aku melihatnya memegang kain pel sambil terhuyung-huyung. Aku marah dan menyuruhnya berhenti, bahwa aku yang akan melakukannya. Tapi Maya tersenyum-senyum yang begitu rapuh seolah akan pecah. Tidak apa-apa, Mas, aku bisa. Kalimat itu mencegah pertengkaran hari itu, tapi juga melunakkan hatiku dan membuatku sekali lagi memilih untuk pasrah. Berkali-kali aku merasakan ketidakadilan, berkali-kali dadaku terasa sesak. Aku tahu Maya dikritik, ditekan, dan dipaksa melakukan lebih dari yang seharusnya. Tapi aku selalu menghibur diri dengan berpikir bahwa ibuku hanya keras, bukan jahat, dan waktu akan memperbaiki segalanya. Aku percaya diamku adalah cara untuk menjaga kedamaian di rumah. Aku tidak tahu bahwa diamku justru yang diam-diam memupuk semua dendam dan penghinaan hingga suatu hari meledak dalam bentuk tamparan di tengah malam. Saat itu aku tidak tahu bahwa diamkulah yang telah membiarkan segalanya menjadi sejauh ini. Sejak hari itu, aku mulai berkata pada diri sendiri bahwa aku harus lebih perhatian, bahwa aku harus menengahi dengan lebih bijak agar istriku tidak merasa begitu sendirian, agar ibuku tidak terlalu keras, agar rumah ini damai. Tapi hidup tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada hal-hal yang semakin kau coba redam, justru semakin tumbuh dalam bayang-bayang, dan titik balik yang sebenarnya tiba ketika Maya melahirkan putra kami. Hari ketika aku tahu istriku mengandung seorang anak laki-laki, aku sangat bahagia. Ibuku juga terlihat sangat senang. Ia menceritakannya ke seluruh keluarga sambil tersenyum lebar. Ia terus berkata bahwa keluarga ini beruntung dan leluhur telah memberkati kami. Melihatnya begitu bahagia, aku percaya segalanya akan berubah. Kupikir dengan kehadiran cucu laki-laki di rumah, mungkin ibuku akan menjadi lebih lembut, tidak lagi kritis terhadap Maya. Lagi pula, siapa yang berani terus-menerus memperlakukan wanita yang baru saja memberi pewaris bagi keluarga dengan buruk? Tapi aku salah. Ibuku tidak hanya tidak melunak, ia menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ia mulai mengkritik Maya untuk hal-hal paling sepele, dengan cara yang begitu kejam hingga terkadang membuatku merinding. Maya baru saja melahirkan. Tubuhnya lemah. Bergerak saja sakit, dan ia harus bangun di malam hari untuk menyusui, mengganti popok, dan menenangkan bayi. Meskipun begitu, ibuku berkata, baru melahirkan anak satu saja sudah manja tiduran seharian seperti ratu. Ibu dulu, 3 hari setelah melahirkan sudah mengangkut air dan memasak. Awalnya kupikir itu hanya perbandingan khas orang tua, tetapi seiring waktu aku sadar tidak ada sedikit pun belas kasihan dalam kata-katanya. Ibuku menganggap persalinan Maya sebagai kewajiban alami. Setelah selesai, ia harus segera kembali ke perannya sebagai menantu, istri, dan pelayan.
Setiap kali bayi menangis, ia mengerutkan dahi. Setiap kali ia melihat Maya duduk beristirahat sejenak, ia berdecak dengan nada tidak setuju. Beberapa malam, Dani kecil sangat rewel. Bayi baru lahir kadang mengalami kolik, kaget, atau sekadar menangis tanpa henti jika merasa sedikit panas. Saat aku dan istriku menimangnya keliling kamar, nyaris tidak berhasil menenangkannya, kami mendengar gedoran ibuku di pintu. Kalian ini tidak bisa menenangkan anak, ya? Ribut sekali. Nanti seisi kampung menertawakan kita. Suaranya yang melengking bergema di malam hari, membuat bayi semakin ketakutan dan menangis lebih kencang. Maya selalu segera meminta maaf. Maaf, Bu, saya sedang menenangkannya. Sepertinya perutnya sakit. Tapi penjelasannya tidak pernah memuaskannya. Ibuku hanya mendengus dan kembali ke kamarnya, meninggalkan atmosfer yang berat di kamar kecil kami. Beberapa malam, setelah berhasil menidurkan anak kami, aku berbalik dan melihat mata Maya memerah. Tapi jika kutanya, ia menggeleng dan berkata bukan apa-apa. Hanya lelah karena kurang tidur. Aku ingat salah satu momen langka ketika ibuku menggendong cucunya. Hari itu aku pulang kerja lebih awal. Saat memarkir motor di halaman, aku mendengar ibuku di dalam berbisik pada bayi. Suaranya tidak keras, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Cucu nenek kok cengeng begini? Pasti karena ibunya tidak becus merawat diri. Aku terpaku di ambang pintu. Sebuah kalimat yang tampaknya tidak bersalah, tapi tajam seperti pisau. Tidak hanya mengkritik cucunya, tapi juga menunjuk langsung pada Maya. Ia sedang di dapur memanaskan botol susu, membelakangi ibuku. Aku tidak tahu apakah ia mendengarnya. Tapi malam itu saat makan malam, ia nyaris tidak menyentuh makanannya dan berkata sudah kenyang. Melihat wajahnya yang semakin tirus dari hari ke hari, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan hidungnya yang dulu mancung kini tampak kuyu, hatiku terasa perih. Setelah melahirkan, seorang wanita sudah rentan secara fisik dan emosional. Tapi alih-alih menerima dukungan dan semangat, Maya hidup di tengah kritik, tatapan tidak setuju, dan celaan tak kasat mata. Sekitar waktu itu, aku mulai menyadari Maya sering menangis sendirian. Bukan isak tangis yang keras, melainkan air mata diam-diam yang sangat khas perempuan. Suatu malam aku terbangun karena anak kami bergerak. Saat berbalik, aku melihat Maya duduk menghadap dinding, bahunya bergetar. Aku bertanya dengan suara pelan, "Kamu kenapa?" Ia terkejut, cepat-cepat menyeka air matanya, dan memaksakan senyum. "Tidak apa-apa Mas, cuma lelah sekali." Semakin sering aku mendengar itu, semakin sesak dadaku, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengubah keadaan. Lalu, suatu kali aku tidak sengaja mendengar kalimat dari ibuku yang masih kuingat sampai hari ini. Sore itu aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Saat masuk ke halaman, aku mendengar ibuku sedang berbicara di telepon di teras belakang. Ia berbicara pelan, tapi jelas. "Kalau dia tidak tahan, ya silakan pergi. Di rumah ini kita tidak butuh dia." Aku berhenti seketika. Kalimat itu membuat darahku serasa membeku. Di benakku langsung terbayang sosok Maya, sendirian menimang putra kami di kamar. Aku teringat malam-malam tanpa tidurnya, makannya yang tanpa selera. Aku masuk dan bertanya langsung, "Bu, siapa yang ibu bilang kalau tidak tahan? Silakan pergi?" Ibuku terkejut, tapi hanya sesaat. Lalu ia menatapku dengan tajam dan menyangkal. "Ibu sedang bicara tentang tetangga sebelah. Jangan ikut campur." Jawabannya yang begitu cepat dan tegas tidak menenangkanku. Sebaliknya, itu membuatku sadar bahwa aku telah menyentuh topik yang bukan lagi sekadar gangguan sesaat, itu adalah pemikiran yang sudah lama bersarang di kepalanya, dan itu belum semuanya. Ibuku mulai ikut campur dalam urusan keuangan rumah. Meskipun akulah yang bekerja dan membawa pulang gaji setiap bulan, ia selalu menemukan cara untuk mengontrol pengeluaran. Jika tagihan listrik sedikit naik, ia bertanya. Jika pengeluaran pasar lebih besar dari bulan sebelumnya, ia mengeluh. Jika Maya membeli sesuatu untuk anak, entah itu popok, tisu basah, atau vitamin, ibuku akan memeriksa semuanya. Suatu kali Dani kecil sering gumoh dan badannya sangat kurus. Seorang kenalan merekomendasikan susu formula yang lebih baik pada Maya, sedikit lebih mahal, tapi cocok untuk bayi yang sensitif. Jadi, ia memberanikan diri membeli sekaleng untuk dicoba. Hari itu, ibuku melihat kaleng susu itu di meja, mengambilnya, melihat harganya, dan wajahnya langsung muram. "Ya Tuhan, anak ini minum apa sampai semahal ini? Kalian menghabiskan uang seperti air saja. Memangnya gajimu berapa sampai bisa foya-foya begini?" Maya berdiri di sampingnya dengan anak kami di pelukan, wajahnya pucat. Ia mencoba menjelaskan dengan suara pelan bahwa susu itu lebih cocok untuk si kecil, tapi ibuku tidak mau mendengar. Ia membanting kaleng susu itu ke meja seolah Maya telah melakukan kejahatan.
Aku menyaksikan semuanya, merasakan amarah membuncah di dada. Aku melihat masalahnya dengan jelas. Aku melihat Maya semakin lelah dan ibuku bukan lagi sekadar orang yang sulit seperti yang selama ini kubohongi pada diriku sendiri tapi sesuatu yang lebih dari itu. Tapi bahkan saat itu, aku tidak punya keberanian untuk menghadapinya sampai tuntas. Aku hanya menghibur istriku dalam diam, memberinya lebih banyak uang secara sembunyi-sembunyi, dan mencoba agar hari-hari berlalu. Aku melihat masalahnya, tapi memilih untuk berpaling. Tapi semakin aku menutup mata, semakin aku sadar bahwa segalanya tidak mereda seperti yang kuharapkan. Sebaliknya, diamku seolah memberanikan ibuku, sementara Maya semakin menutup diri. Konflik di rumah tidak lagi terbatas pada kritik di balik pintu tertutup. Mulai muncul di depan orang asing, keluarga, bahkan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya. Dan saat itulah, aku melihat lebih jelas, bagaimana ibuku mencoba menyudutkan istriku agar ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Aku ingat betul acara syukuran keluarga untuk merayakan ulang tahun salah satu kerabat dari pihak ayahku. Hari itu beberapa paman dan sepupu datang untuk makan, jadi sejak pagi buta, Maya sudah sibuk di pasar, memasak, dan menyiapkan meja. Dengan satu tangan menggendong anak dan tangan lainnya memotong sayuran, merebus ayam, menggulai ikan, ia berlari ke sana kemari dengan punggung basah oleh keringat. Saat aku pulang kerja, begitu masuk ke halaman, aku melihatnya berjuang menata kursi plastik tambahan dengan rambut acak-acakan dan lingkaran mata yang dalam, karena malam sebelumnya anak kami rewel. Aku bahkan belum sempat merasa kasihan padanya ketika aku mendengar suara ibuku dari dalam. Menantuku itu cuma numpang hidup. Kerjanya di rumah saja mengurus anak dan masak, tapi mukanya lelah terus. Seluruh meja menjadi hening canggung. Beberapa orang pura-pura tidak mendengar, yang lain mengalihkan pembicaraan, tapi kalimat itu seperti tamparan tak terlihat di wajah Maya. Aku berbalik menatapnya. Ia sedang menuang sup. Tangannya berhenti sejenak, lalu melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku melihat dengan jelas bagaimana jari-jarinya bergetar, cukup untuk membuat hatiku menciut. Aku duduk di meja, dan sebelum mengambil sendok, ibuku melanjutkan, setengah bercanda, setengah serius. Dia cuma berguna untuk melahirkan anak. Untung yang lahir laki-laki, kalau tidak, lebih sial lagi aku. Seseorang tertawa gugup. Yang lain menyuruhnya berhenti bercanda dan makan. Tapi kalimat itu tidak bisa dianggap enteng. Itu menghina. Itu merendahkan semua usaha, kesabaran, malam tanpa tidur, dan makan terburu-buru Maya menjadi nol, meninggalkannya dengan satu-satunya fungsi kasar, untuk berkembang biak. Aku meletakkan sendok garpu dengan keras di atas meja, dan untuk pertama kalinya berbicara di depan seluruh keluarga. Bu, jangan begitu. Keheningan menjadi total. Ibuku berbalik tajam ke arahku, matanya menyala. Apa? Sekarang kamu sudah mulai membela istrimu? Aku mencoba tetap tenang. Aku tidak membela siapa-siapa, tapi Maya bukan numpang hidup, dia bekerja sepanjang hari dan semua orang melihatnya. Ibuku tertawa getir dan tajam. Tentu saja, bekerja sepanjang hari. Mengerjakan pekerjaan perempuan di rumah saja sudah dianggap prestasi. Kamu yang bekerja di luar untuk menafkahi seluruh keluarga. Kalau dia bukan numpang hidup, lalu apa? Sejak hari itu, suasana di rumah berubah total. Waktu makan bukan lagi waktu makan, melainkan upaya untuk duduk bersama di meja yang sama. Ibuku tidak berteriak setiap hari, tapi diamnya, caranya menatap Maya dari atas ke bawah, desahan yang disengaja setiap kali menantunya itu duduk untuk makan. Semua itu menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Suatu hari, saat pulang kerja, aku menemukan meja sudah tertata, tapi tidak ada yang saling bicara. Hanya terdengar suara kering sendok dan garpu beradu dengan piring, suara yang dingin. Maya semakin sedikit bicara. Dulu, meskipun lelah, ia selalu bertanya bagaimana hariku di tempat kerja, apakah aku lelah, apakah aku mau tambah nasi. Tapi sekitar waktu itu, ia hanya menyajikan makananku dalam diam dan makan dengan kepala tertunduk. Ibuku, melihat ini, semakin menjadi-jadi. Ia sering melontarkan sindiran. Lihat itu, mukanya seperti orang berduka. Memangnya siapa di rumah ini yang berutang padamu sampai harus pasang muka begitu? Aku marah mendengarnya, tapi begitu aku mengerutkan dahi, ia memberiku tatapan menantang, seolah menunggu apa yang berani kukatakan, dan ada satu insiden kecil yang masih kuingat. Hari itu, Maya sedang menyiapkan air mandi untuk anak di dapur. Mungkin karena lengannya lelah, ia tidak sengaja menyenggol sebuah gayung logam. Air panas tumpah ke lantai. Itu hal biasa. Siapapun yang mengasuh anak kecil bisa mengalaminya, tapi ibuku masuk saat itu juga. Tanpa tahu apa yang terjadi, ia langsung berteriak di depan wajahnya. Dasar ceroboh, mau membakar cucuku, ya?
Maya terpaku dengan wajah pucat dan cepat-cepat membungkuk untuk membersihkan. Aku berada di ambang pintu dapur dan tidak bisa menahan diri lagi. Bu, sudah cukup. Dia tidak sengaja. Ibuku berbalik tajam dengan suara melengking. Wah, sekarang kamu berani melawan ibumu demi perempuan ini. Ibu sudah membesarkanmu bertahun-tahun, menyekolahkanmu, memberimu tempat tinggal, dan sekarang kamu melawanku demi dia. Pemerasan emosional itu, selalu menggunakan kata jasa, membuatku terdiam. Semua kata yang ingin kuucapkan tersangkut di tenggorokan, itulah yang paling menyiksaku selama ini. Di satu sisi, ibuku, yang membesarkanku sendirian setelah ayahku meninggal. Di sisi lain, istriku, yang setiap hari hidup dalam penghinaan dan diam demi aku. Setiap kali aku mencoba membela Maya, aku mendengar ibuku mengingatkanku pada semua yang telah ia lakukan untukku. Setiap kali aku ingin mengalah pada ibuku, aku melihat mata istriku yang redup. Aku terjebak di tengah, dan semakin aku terjebak, semakin aku menyakiti keduanya. Suatu malam, ketika anak kami sudah tidur, Maya duduk di tepi tempat tidur cukup lama sebelum berkata dengan suara begitu lirih seolah takut ada yang mendengar. Bagaimana kalau kita pindah, Mas? Aku berbalik menatapnya. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya cekung, tapi tidak ada nada menyalahkan dalam suaranya, hanya kelelahan. Aku mengerti kalimat itu bukan dorongan sesaat, itu adalah sesuatu yang sudah lama ia pendam. Namun, alih-alih langsung mengangguk, aku terdiam. Aku takut pada ibuku, pada keributannya, pada kritik keluarga, pada Cap sebagai anak yang meninggalkan ibunya demi istri. Ketakutan itu membuatku ragu, dan keraguan itu seperti tusukan lain bagi Maya. Untuk memperburuk keadaan, ibuku mulai mengulang-ulang sebuah kalimat seolah ingin menancapkannya di kepala kami. Rumah ini milik ibu. Ia mengatakannya saat marah, saat kesal, bahkan saat tidak ada yang bertanya. Kalian boleh tinggal di sini. Bagus. Kalau tidak suka, ya pergi. Tapi ingat, rumah ini milik ibu. Aku sadar ia menyimpan sertifikat rumah itu dengan sangat hati-hati di lemarinya, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Dulu aku tidak menganggapnya penting, tapi seiring waktu, kalimat rumah ini milik ibu terdengar lebih seperti peringatan daripada komentar sambil lalu. Rumah, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, telah menjadi panci presto bagiku. Setiap kata, setiap tatapan, setiap makan malam yang tegang terasa seperti api kecil di bawahnya. Aku tahu hanya butuh satu hal kecil lagi, sekecil apapun, agar semuanya meledak. Aku tidak membayangkan bahwa segalanya hanya menunggu tetesan terakhir yang akan meluapkan segalanya. Seiring waktu, aku merasa atmosfer yang menyesakkan di rumahku bukan lagi sesuatu yang bisa diperbaiki dengan beberapa kata penghiburan. Rasanya seperti tali yang ditarik kencang, menunggu saat yang tepat untuk putus. Dan malam ketika segalanya terjadi bukanlah sebuah kejutan. Itu adalah hasil dari hari-hari penindasan diam-diam, terutama di hari-hari ketika Maya benar-benar kelelahan. Beberapa hari sebelumnya, Dani kecil terus-menerus demam. Seorang anak berusia sedikit di atas 1 tahun yang terbangun menangis di tengah malam dengan tubuh panas. Setelah minum obat, tak lama kemudian ia rewel lagi. Ada malam-malam di mana aku dan istriku bergantian menimangnya hingga hampir subuh tanpa ia bisa tenang. Aku tidak bisa begadang semalaman karena pekerjaan, tapi Mayalah yang hampir sepanjang waktu menggendongnya. Ia duduk bersandar di kepala tempat tidur, dengan mata sayu dan rambut lepek karena keringat. Ia bergantian menyeka tubuhnya dengan handuk, membuatkan botol susu, mengukur suhu tubuhnya, atau mengganti popoknya. Aku ingat betul sore itu. Saat pulang kerja, aku membuka pintu kamar dengan hati-hati dan melihat Maya tertidur sambil duduk di samping tempat tidur anak. Salah satu tangannya masih berada di atas perut si kecil, seolah takut jika dilepaskan ia akan terbangun. Kepalanya bersandar di tepi tempat tidur. Wajahnya yang kuyu membuat hatiku pilu. Aku berdiri di ambang pintu dengan tenggorokan tercekat. Sebagai seorang suami, melihat istriku dalam kondisi seperti itu sangat menyakitkan. Tapi meskipun sakit, aku masih tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk mengubah situasi ini sepenuhnya. Aku masih naif percaya bahwa jika kami bersabar sedikit lagi, semuanya akan berlalu. Malam itu, suasana di rumah sudah tegang sejak awal. Ibuku berjalan mondar-mandir di ruang tengah, melihat pakaian anak yang belum dilipat, baskom berisi air hangat di sudut dapur, dan berdecak beberapa kali dengan nada tidak setuju. Ia tidak mengatakan apa-apa dengan keras, tapi cara ia menatap dan mendesah sudah cukup untuk membuat siapapun gugup. Ketika Maya keluar dari kamar dengan anak dipelukan untuk mengambil handuk bersih, ibuku melontarkan pertanyaan yang, meskipun lembut, terasa menyakitkan. Bisa-bisanya rumah ini berantakan sekali.
Maya berhenti seketika dengan anak di pelukan dan menjawab dengan suara lemah. Dia sedang demam, Bu, jadi saya belum sempat membereskan semuanya. Nanti kalau dia sudah tidur, saya rapikan. Ibuku tidak langsung menjawab. Ia menatapnya dari atas ke bawah dengan dingin. Lalu ia berkata, menantu macam apa kamu ini? Seharian di rumah, mengurus itu saja tidak mampu. Kalimat itu tidak baru, tapi dalam situasi seperti itu, rasanya seperti jarum yang ditusukkan ke luka. Seorang wanita yang baru saja melahirkan, yang sudah beberapa malam tidak tidur, dengan anak sakit di pelukan. Dan di mata ibuku ia tetap hanya seorang wanita yang seharian di rumah. Maya tidak membantah. Ia menunduk seperti biasa dan sambil menenangkan anaknya, ia mencoba merapikan barang-barang yang berserakan di meja. Aku menatapnya dengan kekhawatiran yang luar biasa, sehingga kali ini aku tidak bisa diam seperti sebelumnya. Aku berkata, dengan nada lebih berat dari biasanya, Bu, sudah cukup, Maya sedang merawat anak yang sakit. Begitu selesai bicara, kamar seolah hening sejenak. Ibuku berbalik ke arahku. Ia tidak langsung berteriak. Ia memberiku tatapan aneh, sangat dingin, seolah sedang menghafal setiap kata yang baru saja kuucapkan. Keheningan itu justru yang paling membuatku takut. Ia tidak berdebat. Ia tidak mengungkit semua jasanya padaku. Ia tidak menangis seperti biasanya. Ia hanya tersenyum tipis dan berbalik kembali ke kamarnya. Sikap itu lebih menggangguku daripada teriakan apapun, karena aku mengerti ibuku sedang menahan diri, dan apa yang ditahan terlalu lama biasanya akan meledak dengan kekerasan yang luar biasa. Malam itu, Dani kecil tidak membaik. Sebaliknya, demamnya naik. Kepalanya panas, wajahnya merah, dan bibirnya kering. Maya menggendongnya keliling kamar sampai kakinya gemetar. Aku bergantian mengukur suhu tubuhnya, meletakkan kompres basah di dahinya, dan turun ke dapur mengambil air. Kamar yang kecil dan pengap dengan aroma obat penurun panas, minyak telon, dan susu tumpah terasa menyesakan. Di luar, udara panas tanpa sedikit pun angin, membuat di dalam semakin menekan. Maya benar-benar di ambang batas. Aku melihatnya menggendong anak dan lengannya bergetar. Kadang-kadang ia kehilangan keseimbangan dan harus bersandar pada lemari agar tidak jatuh. Aku mendekat untuk membantunya, tapi ia menggeleng dan berbisik, tidak apa-apa. Aku kuat. Tapi aku mendengar dengan jelas dalam suaranya kelelahan seseorang yang telah mencapai batasnya. Anak itu tidak berhenti menangis. Tangisannya seperti bor di kepala. Tiba-tiba aku punya gambaran yang sangat jelas. Jika ini terus berlanjut, rumah ini tidak akan lagi menjadi rumah. Ini akan menghancurkan istriku, putraku, dan juga diriku sendiri. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, pintu kamar sebelah terbuka. Ibuku keluar dengan wajah menegang dan mata menyala karena kurang tidur. Tapi yang membuatku merinding bukanlah ekspresinya, melainkan kalimat yang ia ucapkan tepat sebelum mendekati Maya. Ia berkata sambil menggertakkan gigi, seolah meludahkan kata-kata itu. Manusia rendahan seperti ini, kalau tidak diberi pelajaran, tidak akan tahu posisinya. Aku terpaku. Bukan menantu itu ceroboh, melainkan manusia rendahan. Cara ia merujuk pada istriku saat itu bukan lagi ledakan amarah. Itu adalah penghinaan yang berakar dalam cara berpikirnya, cara ia memandangnya, seseorang yang ia anggap lebih rendah, yang harus dididik, yang harus ditundukkan agar tahu tempatnya. Aku belum pernah melihatnya sejelas ini. Semua yang terjadi setelahnya berlangsung dalam sekejap mata. Tapi kalimat itulah yang terpatri di benakku, karena pada saat itu aku mengerti bahwa ibuku bukan lagi sekadar sulit atau temperamental. Ini adalah penghinaan yang sistematis, cara ia memandang Maya sejak awal, menunggu kesempatan untuk menunjukkannya dalam bentuk yang paling kasar. Pada saat itu juga, aku memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkan istri dan putraku menderita sekali lagi. Aku menutup pintu kamar dan berbalik ke dalam, punggungku masih tegang karena amarah. Ruangan kecil itu menjadi sunyi senyap, hanya dipecah oleh isak tangis Dani yang tersengal-sengal dan napas Maya yang terengah-engah. Aku berbalik menatap istriku dan hatiku terasa seperti diremas. Di pipi kirinya, bekas tamparan masih tercetak jelas, merah dan membengkak, kelima jari terlihat sempurna. Mata Maya memerah, bulu matanya basah, tapi ia tidak berteriak atau menangis seperti yang diharapkan. Ia hanya memeluk putra kami dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar, seolah jika ia melonggarkan pelukannya, ia akan runtuh. Aku mendekat dan mengambil alih anak dari pelukannya. Tubuhnya masih panas. Tangisannya serak dan tercekat. Aku membaringkannya di tempat tidur. Dengan cepat aku membasahi handuk dan dengan lembut menyeka pipi Maya. Ia tersentak, mungkin karena rasa sakit dan perih. Tenggorokanku tercekat. Di satu sisi, bekas merah di wajah istriku. Di sisi lain,
Putraku yang berusia sedikit di atas 1 tahun, sakit dan menangis tanpa henti. Inilah keluargaku, dan di rumah yang sama ini mereka diperlakukan seolah tidak pantas mendapatkan ketenangan sejenak pun. Aku mulai menyiapkan obat penurun panas untuk anak, tanganku sibuk, tapi pikiranku kacau. Maya duduk di tepi tempat tidur, bersandar di dinding, tangannya masih gemetar. Untuk pertama kalinya, setelah semua yang terjadi, aku tidak mendengarnya mengucapkan kalimat andalannya, aku bisa menahannya. Dan justru karena ia tidak mengatakannya, aku merasakan sakit yang lebih dalam. Seorang wanita yang terbiasa menahan diri hingga di saat terpojok ia hanya bisa menggigit bibir dalam diam. Jika hari ini ia bahkan tidak mampu mengucapkan kalimat penghiburan itu pada dirinya sendiri, itu karena ia telah didorong hingga ke batasnya. Saat memberikan obat pada anak, aku berbalik menatapnya. Maya menunduk dan suaranya yang tercekat keluar dari tenggorokannya. Jangan buka pintunya. Malam ini aku takut sekali. Satu kalimat, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk dadaku. Takut. Istriku sendiri mengucapkan kata itu. Bukan sedih, bukan terhina, tapi takut. Itu berarti di rumah ini, wanita yang berbagi hidup denganku tidak lagi merasa aman. Aku terdiam selama beberapa detik, merasakan campuran penyesalan dan kepahitan yang naik ke kepala. Di luar, seperti yang kuduga, ibuku mulai menggedor pintu. Gedoran itu berdebam di kayu, kering dan melengking di malam hari. Suaranya yang tajam meninggi tanpa malu. Buka! Kamu berani mengusir ibumu sendiri demi seorang perempuan? Apa kamu tidak punya malu? Aku mengepalkan tanganku. Setiap teriakan ibuku membuat Dani kecil terkejut, menendang-nendang, dan kembali menangis lebih keras. Maya segera memeluknya, gemetar sambil mencoba menenangkannya. Aku mendekati pintu, tapi tidak membukanya. Aku berdiri di sana menatap pintu kayu yang memisahkan aku dan ibuku, dan berkata dengan suara keras, dengan nada rendah tapi sedingin es. Malam ini, kembalilah ke kamarmu Bu, besok kita bicarakan ini dengan tenang. Mungkin aku sendiri tidak menyangka bisa berbicara dengan suara seperti itu, tanpa teriakan, tanpa perdebatan, tapi dengan ketegasan yang terasa seolah sesuatu di dalam diriku telah patah. Tapi ibuku tidak mau berhenti. Merasa ditolak, ia semakin marah. Ia berdiri di luar, sengaja berteriak keras agar tetangga di kiri kanan bisa mendengarnya. Dasar menantu tidak tahu diri. Baru melahirkan anak satu sudah merasa punya hak untuk mengajari mertuanya. Sial sekali aku memasukkan malapetaka ini ke dalam rumah. Setiap kata menembus pintu. Itu adalah penghinaan yang membakar wajah. Aku berbalik dan melihat Maya memeluk anak kami dengan air mata mengalir di pipinya. Itu bukan lagi tangisan karena sakitnya tamparan, melainkan tangisan seseorang yang martabatnya telah direnggut di depan suami dan anaknya. Seperti parasit yang diusir oleh pemilik rumah. Aku mengambil anak dari pelukan Maya, membaringkannya di samping bantal, dan duduk di hadapannya. Ia menunduk, bahunya membungkuk, tampak begitu kecil dan tak berdaya. Ku pegang tangannya yang dingin dan berkata dengan sangat pelan, kata demi kata. Besok, jika ibu masih seperti ini, kita akan pindah. Kali ini aku tidak akan mengalah. Maya mengangkat wajahnya, matanya memerah, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dan aku tahu, itu bukan janji kosong untuk saat itu saja. Kali ini aku serius, karena jika aku mengalah lagi seperti sebelumnya, aku tidak lagi pantas menjadi suami atau ayah. Beberapa saat kemudian, teriakan di luar mereda. Rumah kembali ke keheningan yang berat. Kupikir ibuku sudah kembali ke kamarnya, tapi hampir tengah malam, ketika aku baru saja berhasil terlelap, aku mendengar pintu depan terbuka. Aku duduk dengan hati-hati, menahan napas. Melalui celah pintu, aku mendengar suara ibuku menangis saat berbicara di telepon dengan seseorang. Dia membela istrinya dan mengusirku dari rumah. Setelah membesarkan anak bertahun-tahun, beginilah balasannya. Aku terpaku. Ternyata ia tidak hanya marah, ia sudah membangun versinya sendiri, menyiapkan cerita di mana ia adalah korban dan aku serta Maya adalah dua anak durhaka dan kejam. Aku kembali berbaring, tapi tidak bisa tidur lagi. Tiba-tiba, layar ponselku menyala. Sebuah pesan baru. Dari Bude Lasmi, kakak ibuku. Beberapa kata saja, tapi syarat dengan mesiu. Besok pagi Bude ke sana, biar perempuan itu tahu rasa. Aku membaca dan membaca ulang kalimat itu, rasa dingin menjalari punggungku. Siapa yang ia maksud dengan perempuan itu? Aku tahu persis, bukan aku, tapi istriku. Itu berarti setelah satu panggilan telepon, ibuku sudah melibatkan pihak ketiga, siap mengubah masalah keluarga menjadi penghakiman massa. Aku mematikan layar dan berbalik menatap Maya. Ia tertidur, memeluk anak kami, jejak air mata masih ada di pipinya. Aku duduk dalam kegelapan,
mendengarkan detak jam di dinding, detak jantungku sendiri. Aku tahu besok bukan lagi urusan di dalam 4 dinding. Ini akan menjadi pertempuran nyata, pertempuran di mana jika aku mengalah sekali lagi, istri dan putraku akan diinjak-injak lagi dan lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya berbaring di sana, menatap istri dan putraku yang meringkuk di tempat tidur, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa kali ini aku tidak boleh mundur. Pagi baru saja menjelang ketika aku mendengar suara-suara di ruang tengah. Aku praktis tidak tidur semalaman. Setiap kali aku mulai terlelap, aku terbangun kaget oleh gerakan anak, oleh batuk ibuku di teras, oleh kecemasan yang menyesakkan dada. Ketika aku mendengar orang berbicara pelan di luar, aku tahu ketakutanku menjadi kenyataan. Dengan hati-hati, aku menyingkirkan lengan Maya yang memeluk putra kami dan bangkit untuk membuka pintu. Begitu kubuka sedikit, aku melihat ibuku duduk di tengah sofa. Matanya bengkak, rambutnya diikat seadanya, dan ekspresi sedih yang dilatih dengan sempurna. Wajah seseorang yang telah melewati malam penuh kepahitan. Di sampingnya ada Bude Lasmi, kakaknya, yang terkenal dengan lidahnya yang tajam. Di kursi dekat pintu ada Mas Joko, sepupuku, seorang pria bertubuh besar dengan temperamen buruk yang suka memaksakan kehendak dengan suaranya yang serak. Rumah, di pagi buta, sudah memiliki atmosfer dingin sebuah pengadilan. Tidak ada yang perlu mengatakannya, tapi aku mengerti mereka tidak di sini untuk menengahi atau menghibur. Mereka datang untuk mengintimidasi, atau lebih tepatnya, untuk melegitimasi versi bahwa ibuku adalah korban, dan aku serta istriku adalah 2 orang yang tidak tahu berterima kasih. Tepat ketika aku keluar, Maya, dengan anak di pelukan, berhenti di belakangku, wajahnya terlihat pucat. Ia tidak berani bicara, hanya memeluk Dani kecil dengan erat seolah itu satu-satunya pelampungnya. Bude Lasmi, melihatku, langsung menunjuk tanpa basa-basi. Bagus sekali perbuatanmu. Begitu menikah, kamu usir ibumu sendiri dari rumah. Laki-laki sepertimu, hidupmu akan kena batunya nanti. Kalimat pertama itu seperti sember air kotor. Sebelum aku bisa menjawab, Mas Joko maju sambil menepuk pahanya. Menantu macam apa ini yang membiarkan mertuanya tidak bisa tidur semalaman? Kalau kamu masih punya sopan santun, bersujud dan minta maaflah. Mungkin dengan begitu keadaan bisa selamat. Mendengar kata bersujud, darahku mendidih, tapi yang paling menyakitkan adalah reaksi Maya. Aku merasakan lengannya yang memeluk anak bergetar. Ia ketakutan dan terhina, tapi ia menggigit bibir agar tidak terisak. Mungkin satu-satunya yang ia pikirkan adalah jangan sampai menakuti anaknya. Seorang wanita dengan anak sakit di pelukan, di depan pintu kamarnya sendiri, dipaksa untuk bersujud seperti seorang penjahat. Memikirkannya saja sudah membuat tenggorokanku terasa pahit. Ibuku memulai pertunjukan ratapannya yang biasa. Ia menunduk dan dengan suara mengeluh, seolah dialah yang tertindas, berkata, "Aku ini sudah tua. Aku hanya ingin tidur dengan tenang, tapi itu pun tidak diizinkan. Aku dihina di rumahku sendiri. Tadi malam dia bahkan memberiku uang agar aku pindah ke kontrakan. Katakan padaku, anak mana yang memperlakukan ibunya seperti itu?" Sambil berbicara, ia menyeka air matanya seolah sangat menderita. Bude Lasmi mengangguk-angguk di sampingnya, dan Mas Joko menatapku dengan ekspresi yang seolah siap menerkamku. Aku diam selama beberapa detik, membiarkan ruangan menjadi hening. Bude Lasmi berkedip beberapa kali. Mungkin terkejut aku berani mengatakannya secara belak-belakan, tapi keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Ia segera tertawa mengejek. Memangnya kenapa? Namanya juga menantu, ya harus sabar. Ibumu itu orang tua. Kalau dia marah sedikit, apa salahnya? Kalau seorang menantu tidak bisa sabar, untuk apa dia? Kalimat itu, namanya juga menantu, ya harus sabar, seperti besi panas di kepalaku. Ternyata bagi mereka, hanya karena statusnya sebagai menantu, dihina, dimarahi, bahkan dipukul adalah sesuatu yang harus ia terima. Aku menatap budeku, suaraku tidak tinggi, tapi tegas. Sabar bukan berarti membiarkan diri dipukul. Suasana menegang. Mungkin aku sendiri tidak mengenali suaraku. Bukan lagi suara anak yang mencoba meredakan situasi, melainkan suara seorang pria yang berdiri di depan untuk melindungi istri dan putranya. Mas Joko melompat berdiri, maju selangkah dengan wajah tidak bersahabat. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Mau ku pegang istrimu dan kuajari sopan santun? Begitu ia mengatakan itu, aku merasakan Maya mundur selangkah. Dani kecil, ketakutan oleh teriakan, terkejut dan menangis. Tangisan bayi itu memecah ketegangan. Tapi anehnya, yang pertama bereaksi adalah ibuku. Ia mengerutkan dahi dan membentak, sudah cukup ributnya di rumah ini. Aku berbalik menatap wajah putraku yang memerah dan hanya punya satu pikiran. Cukup.
Aku maju selangkah, menempatkan diriku di antara mereka dan keluargaku. Maya, di belakangku, mencoba menenangkan anak dengan napas tersengal-sengal. Aku berhenti menatap ibuku, budeku, dan sepupuku, dan berkata dengan suara berat. Mulai sekarang, masalah di rumah ini akan saya selesaikan sendiri. Terima kasih atas perhatian kalian, tapi sekarang silakan pulang. Begitu selesai bicara, ruangan menjadi hening. Bude Lasmi membuka mulut seolah ingin menghina, tapi ia menahan diri. Mas Joko menatapku lekat-lekat, mungkin tidak menyangka aku akan berani sejauh itu. Dan ibuku terpaku. Ia menatapku seperti orang asing, bukan dengan kemarahan semalam, melainkan dengan tatapan seseorang yang menyadari bahwa anak yang ia kira berada di bawah kendalinya telah lepas dari genggamannya. Aku berdiri diam, mendengar detak jantungku, tangisan tertahan putraku di belakangku, napas terengah-engah Maya, dan aku tahu bahwa sejak saat itu tidak ada jalan untuk kembali. Begitu aku selesai bicara, suasana di ruang tengah menjadi begitu pekat seolah ada yang menuangkan timah cair. Bude Lasmi menatapku lekat-lekat selama beberapa detik, dan melihat aku tidak mundur, ia cepat-cepat mengubah taktik. Ia tidak lagi menyerangku, melainkan beralih ke Maya. Dengan suara melengking dan menghina, ia berkata, perempuan yang baru melahirkan itu memang suka bikin drama. Siapa tahu apa yang sudah ia katakan semalam? Siapa yang bisa membuktikannya? Mendengar itu, aku tertawa. Bukan tawa geli, melainkan tawa dingin seseorang yang telah mencapai batasnya. Aku tidak berdebat lagi. Aku berbalik dan langsung menuju ke lemari kecil di dekat meja, tempat sebuah ponsel lama masih mengisi daya sejak semalam. Semua orang menatapku, tidak mengerti apa yang akan kulakukan. Aku mengambil ponsel itu, membukanya. Tanganku tidak gemetar seperti yang kuduga. Sebenarnya, aku telah memasang aplikasi kamera tersembunyi di ponsel itu beberapa bulan lalu, setelah Maya beberapa kali bercerita bahwa ibuku menghinanya tanpa alasan, dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa saat itu. Aku hanya berpikir itu sebagai tindakan pencegahan untuk mengetahui kebenaran jika sesuatu terjadi. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari aku harus menggunakannya di depan keluargaku dan melawan ibuku sendiri. Aku kembali ke tengah ruang tengah, meletakkan ponsel di atas meja, dan memutar rekaman dari malam sebelumnya. Layar menyala. Tidak perlu mencari lama. Adegan itu muncul dengan sangat jelas. Maya, berdiri, menimang anak, sedikit bergoyang. Anak itu menangis. Ia berjalan mondar-mandir. Dan kemudian ibuku menerobos masuk dari kamarnya, suaranya berteriak, dan lengannya terangkat dengan cepat. Suara kering tamparan keluar dari pengeras suara ponsel. Kecil, tapi menusuk. Aku sudah mendengarnya sekali malam itu, tapi melihatnya lagi, aku merasakan amarah yang mencekik dada, ruangan menjadi sunyi senyap. Bude Lasmi, yang tadinya berkacak pinggang, tanpa sadar menurunkan tangannya. Mas Joko terpaku di tengah ruang tengah. Dan Maya, yang meringkuk dengan anak di tepi tempat tidur, menatap dari kamar dengan bibir terkatup dan wajah pucat. Aku tidak menatap siapapun, hanya membiarkan video itu terus berjalan. Dalam rekaman, setelah tamparan, Maya tidak menjawab. Ia tidak kurang ajar seperti yang baru saja disindir oleh budeku. Ia hanya terpaku memeluk putranya sementara air mata mengalir di pipinya dan anak itu terisak ketakutan. Wajah ibuku memucat, tapi keterkejutannya hanya berlangsung beberapa detik. Ia segera meninggikan suaranya untuk membela diri, seolah berteriak lebih keras bisa menenggelamkan kebenaran yang baru saja keluar dari layar. Itu tidak sengaja. Dia menjawabku duluan, makanya aku marah. Suaranya tajam dan terburu-buru. Aku tidak langsung menjawab. Aku memundurkan sedikit video itu dan menaikkan volume. Dalam rekaman, tepat sebelum tamparan, Maya hanya mengucapkan satu kalimat, begitu pelan hingga jika tidak diperhatikan, hampir tidak terdengar. Bu, tolong pelankan suaranya, biar Dani bisa tidur. Kalimat itu bergema di rumah yang sunyi, lembut, tapi lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Kalimat itu membongkar semua alibi ibuku. Sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa membelanya. Aku menatap wajah ibuku dan dengan suara berat bertanya, tamparan tidak sengaja, atau berbulan-bulan menekan seseorang untuk bersabar secara tidak sengaja? Pertanyaan itu tidak diteriakkan, tapi bebannya begitu berat hingga seolah menekan udara di ruangan. Ibuku membuka mulut untuk membantah, tapi Bude Lasmi tidak lagi memiliki arogansi yang sama seperti di awal. Ia berkedip berulang kali dan mengalihkan pandangannya, jelas tidak menemukan kata-kata untuk membelanya. Saat itu, Maya berbicara. Ia tidak lagi menangis, tidak gemetar seperti sebelumnya. Suaranya serak karena kurang tidur dan rasa sakit. Saya tidak pernah kurang ajar pada ibu. Sejak saya datang ke rumah ini, saya selalu bersabar.
Jika saya melakukan kesalahan, ibu boleh memarahi saya, tapi ibu tidak punya hak untuk memukul saya di depan anak saya. Ia berhenti sejenak, mengelus punggung anaknya secara naluriah. Lalu ia melanjutkan dengan sangat pelan, jika ibu sangat membenci saya minta izin untuk tidak tinggal bersama lagi. Aku berbalik menatap istriku. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun Maya mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Ia bukan lagi wanita yang hanya tahu menunduk dan bersabar. Dan mungkin ketenangan itulah yang menyudutkan ibuku. Ia menggebrak meja dengan tangannya, suara kering yang menggema di ruangan. Wajahnya memerah dan nadanya beralih dari pembelaan menjadi kepahitan yang menantang. Kalau kamu mau mengusirku, silakan. Tapi rumah ini atas namaku. Aku yang memutuskan siapa yang tinggal di sini dan siapa yang kusir. Ini hakku. Kalimat itu seperti pukulan palu di tengah rumah. Aku berbalik tajam menatap ibuku. Ia selalu menggunakan kalimat, rumah ini milik ibu dalam ledakan amarahnya, tapi selalu sebagai sindiran, cara untuk mengintimidasi saat tidak ada orang lain. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia mengatakannya secara terbuka di depan budeku, sepupuku, Maya, dan aku, seperti sebuah deklarasi perang. Aku menatapnya tanpa berkedip dan bertanya kata demi kata, apa yang baru saja ibu katakan? Ia mengangkat wajahnya, seolah sekali topengnya pecah, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Sudah kubilang, rumah ini milikku. Jangan pikir karena kamu sudah menikah, kamu jadi pemiliknya. Di rumah ini, aku yang memutuskan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Kalau tidak suka, enyah sana. Mas Joko, mendengar itu, tidak lagi ikut campur. Ia hanya menatapku, lalu ibuku. Mungkin bahkan ia mengerti bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran antara mertua dan menantu. Aku terpaku selama beberapa detik. Ternyata selama ini, tamparan, kritik, sindiran agar kami pergi bukan hanya produk dari temperamen buruk atau sifat otoriter. Di balik semua itu ada kekuasaan yang ibuku yakini ada di tangannya. Ia tidak hanya ingin Maya tunduk, ia ingin seluruh pernikahanku sesuai dengan cetakan yang telah ia rancang, dan siapapun yang keluar dari garis akan ia hancurkan menggunakan rumah, statusnya sebagai ibu, dan semua yang ia miliki. Di luar, Dani kecil kembali menangis keras, ketakutan oleh gebrakan meja. Maya memeluknya lebih erat sementara aku merasakan urat di kepalaku menegang. Aku tadinya berpikir sedang membela istriku dari sebuah tamparan. Tapi saat itu aku mengerti bahwa di balik tamparan itu bukan hanya kemarahan seorang mertua, melainkan sebuah tangan yang mencoba mencekik pernikahanku. Setelah kalimat itu, lapisan debu yang dingin seolah menutupi rumah, tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Bude Lasmi adalah yang pertama menemukan suaranya, tapi sudah tanpa arogansi seperti sebelumnya. Ia berdeham, melihat ke kiri dan ke kanan, dan mengucapkan beberapa kalimat hambar. Yah, masalah keluarga diselesaikan di dalam saja. Kalian kan keluarga. Sabar sedikit, nanti juga beres. Mas Joko mengangguk sambil menggaruk tengkuknya, tidak berani menatapku seperti di awal. Jelas sekali video itu telah menghancurkan topeng moralitas yang mereka gunakan untuk menekan kami. Mereka tinggal beberapa menit lagi, lalu mencari alasan untuk pergi. Satu bilang harus ke pasar, yang lain bilang ada urusan di rumah. Sebelum pergi, Bude Lasmi berbalik ke arah ibuku dan berbisik, tenanglah sedikit. Jangan memperburuk keadaan. Terdengar seperti nasihat, tapi nadanya sudah jelas menunjukkan sebuah kemunduran. Hanya ibuku yang tersisa, duduk di tengah ruang tengah dengan punggung kaku, wajah muram, dan tatapan kosong. Rumah tiba-tiba menjadi sunyi setelah keributan itu, tapi keheningan itulah yang lebih menggangguku daripada teriakan. Sepanjang siang itu, ibuku nyaris tidak bicara. Ia tidak menggebrak meja, tidak mengeluh, tidak menangis seperti biasanya. Ia hanya mondar-mandir, membuka dan menutup lemari, duduk dan berdiri, bayangannya yang diam terasa berat. Aku tahu keheningan seperti itu bukan berarti ia telah menyadari kesalahannya. Itu lebih seperti keheningan seseorang yang berhenti untuk merencanakan langkah berikutnya. Karena itu, aku tidak berani lengah. Maya tidak banyak bicara. Dalam diam ia membawa anak ke kamar, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian Dani, kain bedong, dan barang-barang kecil lainnya ke dalam tas travel. Aku mengamatinya dari ambang pintu dengan tenggorokan tercekat. Ia tidak lagi menangis seperti semalam. Tatapannya tenang, hampir dingin. Beberapa saat kemudian, ia berkata, begitu pelan hingga kata-katanya menghantam hatiku. Aku tidak mau anakku tumbuh di tengah teriakan. Dalam kalimat itu tidak ada celaan untukku, tapi itu membuatku merasa lebih bersalah daripada keluhan apapun, karena itu adalah kebenaran. Seorang anak yang belum mengerti apa-apa sudah harus terkejut, menangis ketakutan setiap kali mendengar orang dewasa berteriak. Seorang ibu yang,
Sambil memeluk anaknya, hanya ingin lari dari rumahnya sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap putraku yang sesekali tertidur di pelukan ibunya, dengan pikiran kacau. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, sore harinya, ibuku tiba-tiba masuk ke kamar. Suaranya lembut, begitu lembut hingga jika ini terjadi beberapa hari sebelumnya, aku akan mengira ia benar-benar sudah tenang. Ia berdiri di ambang pintu tanpa menatap langsung pada Maya dan berkata, "Ya sudah, ibu tadi sedang emosi. Maaf, jangan jadikan ini keributan besar sampai tetangga menertawakan kita." Terdengar seperti permintaan maaf. Ada kata-kata emosi dan maaf, tapi entah kenapa begitu ia mengucapkannya, aku merasa itu hampa, dingin, tanpa jejak penyesalan yang tulus. Dalam permintaan maaf itu, yang paling ditakuti ibuku tetaplah omongan tetangga, bukan rasa sakit yang ia sebabkan pada menantunya atau ketakutan cucunya. Itu lebih seperti mundurnya taktik untuk mempersiapkan langkah lain daripada pengakuan kesalahan. Sebelum Maya bisa menjawab, ibuku mendekat beberapa langkah dan mengulurkan tangannya ke arah Dani, mencoba terlihat lembut. "Sini, kasih ke nenek. Nenek khawatir sama kamu, makanya semalam tidak bisa tidur dan jadi marah." Tapi anehnya, atau mungkin tidak, begitu Dani kecil melihatnya mendekat, ia terkejut, membuka matanya, dan menangis sejadi-jadinya. Ia bahkan tidak mau menatapnya, hanya membenamkan kepalanya di dada ibunya, dengan kaki meringkuk seolah melindungi diri secara naluriah. Kamar menjadi hening, tangan ibuku tergantung di udara. Wajahnya menegang sejenak, dan aku merasakan hawa dingin. Seorang anak berusia sedikit di atas 1 tahun tidak tahu benar atau salah, tapi ia tahu siapa yang membuatnya takut. Reaksi itu tidak bisa dipalsukan. Ibuku menarik tangannya, memaksakan senyum canggung, dan berbalik untuk keluar. Aku tidak memanggilnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah momen itu, aku tahu bahwa putraku benar-benar takut pada neneknya, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada perdebatan orang dewasa manapun. Malam itu, makan malam berlangsung dalam ketegangan yang tak tertahankan. Tidak ada yang saling bicara. Aku makan dengan cepat agar bisa selesai dan membantu Maya membereskan piring. Saat aku membawa piring-piring ke halaman belakang untuk dibilas sebelum dicuci, aku mendengar ibuku berbicara di telepon di sudut dekat jemuran. Ia berbicara sangat pelan, sangat cepat, seolah tidak ingin ada yang mendengarnya. Aku berhenti secara naluriah, bersembunyi di balik pintu dapur. Aku mendengarnya berkata dengan jelas. "Dia punya rekaman kamera. Cara yang kemarin sudah tidak bisa dipakai. Kita harus pikirkan cara lain." Rasa dingin menjalari leher hingga tumitku. Apa maksudnya cara yang kemarin? Aku mengerti sekali. Tamparan, drama pagi tadi, semua yang membuatnya terpojok. Aku menahan napas dan terus mendengarkan. Dan kemudian aku mendengar sebuah kalimat yang hingga hari ini masih membuatku merinding. "Pisahkan saja anak itu dari perempuan sialan itu, nanti juga dia akan nurut lagi." Aku terpaku. Ibuku tidak menyebut nama Maya. Ia merujuk pada istriku sebagai perempuan sialan itu, sebagai sebuah rintangan, sesuatu yang harus disingkirkan dari cucunya dan diriku. Kalimat itu membuatku mengerti bahwa ibuku tidak punya niat untuk berdamai. Ia tidak meminta maaf karena tahu ia salah. Ia hanya mengubah strategi. Jika keributan dan membawa keluarga tidak berhasil, ia akan mencari cara lain. Memisahkan cucu dari ibunya, menabur perselisihan di antara kami, atau setidaknya menanamkan rasa takut padaku agar aku kembali ke pihaknya. Aku berdiri di balik pintu, mengepalkan tangan begitu keras hingga buku-buku jariku sakit. Di benakku muncul terlalu banyak kemungkinan. Jika ia mampu memukul Maya di tengah malam, mengatakan hal itu di belakangnya, maka bukan tidak mungkin ia akan mencoba mengambil anak kami, atau menggunakannya sebagai alat tawar. Malam itu, saat kembali ke kamar, aku masih merasakan hawa dingin di dada. Kuceritakan pada Maya apa yang baru saja ku dengar. Ia terdiam cukup lama, lalu menatapku dengan mata cekung karena lelah dan takut. Kemudian, seolah tidak bisa lagi menyembunyikannya, ia menceritakan sesuatu yang selama ini ia rahasiakan. Ia berkata bahwa beberapa kali, saat aku tidak ada, ibuku membawa Dani ke kamarnya dan dengan sengaja mengatakan hal-hal seperti, "Ibumu itu ceroboh sekali, nanti dia bisa mencelakakanmu." Di hari lain, ia berkata dengan senyum pahit bahwa bersamanya, Dani akan aman. Tapi dengan ibunya, siapa tahu? Maya sangat sakit hati mendengarnya, tapi ia tidak berani menceritakannya padaku karena takut menempatkanku dalam posisi sulit, karena takut akan ada pertengkaran lain di rumah. Aku mendengarkannya, merasakan perutku seperti diaduk-aduk. Kata-kata yang terdengar tidak bersalah itu tidaklah kebetulan. Ibuku sudah lama merusak citra Maya. Perlahan-lahan, seperti air yang mengikis batu.
Aku tadinya berpikir ibuku hanya membenci menantunya. Saat itu aku sadar, ia bersedia menggunakan cucunya sendiri untuk mempertahankan kendali. Sejak malam aku mendengar percakapan itu, aku nyaris tidak bisa diam. Selama bertahun-tahun, aku selalu menghindari urusan surat-surat rumah, sebagian karena percaya pada ibuku dan sebagian karena pemikiran kuno bahwa di antara keluarga tidak perlu terlalu perhitungan agar tidak dianggap tidak tahu berterima kasih. Tapi saat itu aku mengerti bahwa aku tidak bisa lagi bersikap naif. Jika aku terus menutup mata, aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ibuku pegang, dan istri serta putraku akan selalu hidup dalam kewaspadaan. Keesokan paginya, aku mengambil cuti setengah hari dari pekerjaan. Aku tidak memberitahu siapapun, kecuali Maya. Ibuku masih mondar-mandir di rumah dengan ekspresi dingin, seolah setelah semalam ia kembali normal. Tapi justru kenormalan yang dipaksakan itulah yang membuatku waspada. Aku masuk ke kamar. Aku duduk di kursi dekat meja kecil. Tepat saat aku akan membuka lemari untuk mencari beberapa dokumen lama, Maya, dalam diam, mengeluarkan sebuah map plastik biru yang sudah usang dari dasar koper. Ia meletakkannya di hadapanku dan berkata dengan suara pelan, "Sudah lama kusimpan. Kupikir suatu hari nanti kamu akan membutuhkannya." Aku mengangkat wajah menatapnya. Saat itu aku sadar, selama ini aku berpikir Maya hanya bisa sabar dan menangis dalam diam. Tapi sebenarnya ia tidak selemah yang kukira. Ia hanya memilih diam untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga. Dan dalam diamnya ia telah menyimpan hal-hal terpenting secara rahasia, seperti seseorang yang bersiap untuk hari di mana ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada berbagai macam dokumen yang tersusun rapi. Beberapa sudah begitu tua hingga kertasnya menguning dan ujungnya terlipat. Ada kontrak pinjaman bank, kwitansi pembayaran, fotokopi sertifikat rumah, rekening koran, bahkan beberapa catatan tulisan tanganku dari tahun-tahun sebelumnya. Aku memeriksanya satu persatu. Semakin aku melihat, semakin kepalaku terasa pusing. Dan kemudian aku terpaku saat menyadari sebuah detail yang belum pernah kuhubungkan sebelumnya. Rumah ini tidak dibeli sepenuhnya oleh ibuku, seperti yang selama ini ia gembar-gemborkan pada keluarga, tetangga, dan bahkan padaku. Uang muka terbesar berasal dari uang santunan kecelakaan kerja yang merenggut nyawa ayahku. Dulu, ibuku bilang uang itu untuk rumah, tapi ia tidak pernah merinci bahwa itu adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan ayah untuk kami berdua, bukan hanya untuknya. Aku terdiam selama beberapa menit. Ternyata, fondasi rumah yang selalu ibuku gunakan untuk menekanku sebenarnya memiliki bagian dari ayahku yang sudah tidak bisa bicara lagi. Tapi itu bukan kejutan terbesar. Saat memeriksa rekening koran dan kwitansi pembayaran KPR tahun-tahun berikutnya, aku melihat sebagian besar cicilan dibayar olehku. Setiap bulan setelah gajian, aku menyetorkan uang untuk rumah. Jika ada bulan yang kurang, aku mencari cara meminjam untuk menutupinya. Artinya, kalimat rumah ini milik ibu yang terus diulang oleh ibuku hanya setengah benar, atau mungkin tidak sama sekali. Aku belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan ketika mataku tertuju pada beberapa bukti transfer atas nama Maya. Jumlahnya tidak besar, tapi rutin. 1 bulan 2 juta, bulan lain 1,5 juta, kadang lebih kecil. Aku mengerutkan dahi, melihat tanggalnya, lalu menatap Maya. Ia menunduk malu dan berkata pelan, "Ada beberapa bulan kamu tidak cukup untuk bayar cicilan. Aku ambil dari tabunganku sisa melahirkan untuk membantu. Kupikir kalau keadaan sudah membaik, kita biarkan saja, makanya aku tidak bilang." Aku kehabisan kata-kata. Ternyata selama ini, orang yang mereka sebut numpang hidup, tidak berguna, dan makan gratis, adalah orang yang diam-diam menggunakan sedikit tabungannya agar rumah ini tidak runtuh. Sementara itu, ibuku dengan angkuh menggunakan status pemilik rumah untuk menghina menantunya, seolah Maya benar-benar hanya menumpang. Aku duduk di sana, membolak-balik halaman dengan hati yang sakit dan malu. Sakit untuk istriku, dan malu pada diriku sendiri karena tidak menyadari sampai sekarang semua beban yang ia pikul di belakangku. Tepat saat itu, ponsel Maya bergetar. Karena ia sedang menggendong anak, aku mengambilnya untuk melihat. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal dengan satu baris kalimat. "Kalau kamu pintar, bawa anakmu pulang ke rumah orang tuamu beberapa bulan. Kalau tidak, jangan salahkan siapa-siapa nanti." Aku membaca pesan itu dan rasa dingin menjalari tubuhku. Tanpa nama, tanpa hinaan, tanpa ancaman langsung, tapi nada peringatannya sangat jelas. Aku segera menelepon nomor itu. Telepon berdering sekali lalu terputus. Ku telepon lagi dan nomornya sudah diblokir. Cara menghilang secepat itu meyakinkanku bahwa ini bukan lelucon. Seseorang telah mulai bertindak,
atau setidaknya ingin kami mengerti bahwa ini tidak akan berhenti hanya pada beberapa pertengkaran keluarga. Aku tidak memberitahu Maya tentang pesan itu agar tidak membuatnya lebih takut. Tapi sejak saat itu, aku tidak melepaskan pandanganku dari putraku sedetik pun. Sepanjang hari, pikiranku berputar antara surat-surat dan pesan itu. Aku mulai mengerti bahwa masalah ini jauh lebih dalam dari sekadar konflik mertua dan menantu. Ini adalah sebuah jebakan. Di satu sisi, kekuasaan yang dibangun ibuku dengan rumah dan otoritasnya sebagai ibu pemimpin. Di sisi lain, tekanan diam-diam, mungkin bahkan persiapan untuk mengisolasi istri dan putraku, dan memaksaku kembali ke pihaknya. Sore harinya, ibuku tiba-tiba berubah nada. Ia berada di dapur hampir 1 jam, lalu masuk ke kamar kami membawa semangkuk sup hangat, mengatakan itu agar Maya bisa pulih. Suaranya begitu manis hingga jika aku tidak tahu apa yang terjadi, aku akan berpikir mertuaku telah melunak dan menyayangi menantunya. Tapi justru kemanisan yang tidak biasa itulah yang membuatku waspada. Sebelum aku bisa bereaksi, Maya menatap mangkuk sup itu cukup lama. Ia meremas selimut dengan tangannya dan berbisik, nyaris tanpa suara. Aku tidak berani memakannya. Kalimat itu menyesakkan dadaku. Kepercayaan di rumah ini telah hancur sampai pada titik di mana wanita yang tidur di sampingku saat melihat semangkuk sup yang dibawakan oleh mertuanya tidak merasakan terima kasih atau kesedihan, melainkan ketakutan. Aku mengambil mangkuk itu dan langsung pergi ke ruang tengah. Ibuku sedang duduk di depan televisi dan berbalik saat mendengarku. Kutaruh mangkuk itu di meja, tidak dengan keras, tapi dengan tegas, dan berkata langsung, soal makanan istri dan anakku, biar aku yang urus. Ibu tidak perlu pura-pura peduli. Wajah ibuku berubah seketika. Kemanisan tadi hilang begitu cepat hingga jika tidak melihatnya sendiri, tidak ada yang akan percaya. Ia tertawa getir dengan mata tajam. Baik, aku coba berbaik hati dan malah dicurigai. Mulai sekarang, jangan minta apa-apa dariku. Terdengar marah, seperti harga diri yang terluka, tapi aku mengerti itu bukan ratapan, melainkan sebuah deklarasi perang. Ia memberitahuku bahwa mulai sekarang, segalanya tidak akan semudah itu. Malam itu, saat aku duduk di tempat tidur memeriksa surat-surat rumah, telepon berdering. Dari ketua RT. Suara di seberang sana sopan tapi dingin. Ia mengatakan ada tetangga yang mengeluh bahwa di rumahku sering terjadi pertengkaran yang mengganggu lingkungan, dan terutama, seorang anak kecil. Ia meminta agar keluarga kami memulihkan ketertiban. Aku menutup telepon dengan rasa dingin di perut. Satu panggilan telepon sudah cukup untuk mengerti. Ibuku telah mulai melibatkan orang luar. Ia tidak lagi ingin menekan kami hanya di dalam rumah. Ia ingin menciptakan citra di mana aku dan istriku adalah pihak yang bermasalah, yang menyebabkan kekacauan. Dan ia, si wanita tua malang yang harus menanggung semuanya. Aku duduk cukup lama menatap Maya yang meringkuk dengan anak di tepi tempat tidur, surat-surat berserakan di hadapanku. Rumah yang kukira sebagai tempat berlindung ternyata adalah jerat di leher keluargaku selama ini. Aku tahu pertempuran berikutnya tidak akan selesai dengan beberapa perdebatan, sedikit belas kasihan, atau membiarkannya berlalu. Aku harus menghancurkan manipulasi ini sepenuhnya, atau istri dan putraku akan selamanya terperangkap di rumah ini. Sejak saat itu, aku tidak lagi berpikir untuk meredakan situasi. Aku mulai berpikir bagaimana cara mengakhiri semuanya. Keesokan paginya, aku membawa Dani ke dokter lebih awal. Semalam, anak itu kembali demam dan tidak tidur nyenyak. Aku khawatir kondisinya memburuk, jadi aku memanfaatkannya untuk membawanya ke puskesmas terdekat begitu fajar menyingsing. Maya ikut denganku, duduk di belakang dengan anak di pelukan. Kami nyaris tidak berbicara selama perjalanan. Wajahnya masih lelah, tapi kelelahan itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan lagi kepasrahan, melainkan keheningan seseorang yang siap menghadapi yang terburuk. Setelah diperiksa, dokter mengatakan itu hanya radang tenggorokan ringan. Kami disarankan untuk terus memantaunya dan diberi beberapa resep obat. Aku keluar dengan putraku di pelukan tanpa merasa lega sedikit pun. Saat tiba di jalan menuju rumah, aku punya firasat buruk. Pintu rumah terbuka lebar. Bukan terbuka untuk sirkulasi udara, melainkan terbuka penuh, seolah sedang menunggu tamu dalam jumlah besar. Begitu aku memarkir motor, aku mendengar gumaman suara di ruang tengah. Saat masuk, aku melihat ibuku duduk di sofa dengan punggung tegak dan wajah sedih. Gambaran sempurna seseorang yang telah meratap cukup lama. Di sampingnya ada Bude Lasmi, dan di hadapannya ada ketua RT serta Ibu Vera, seorang tetangga satu deret yang suka ingin tahu urusan rumah tangga orang lain. Hanya dengan sekali lihat, aku mengerti. Ibuku tidak lagi menunggu kami melakukan kesalahan. Ia telah mengatur sebuah sidang di rumah dengan membawa orang luar untuk memenangkan opini publik.
Maya, yang masuk di belakangku dengan anak di pelukan, terpaku. Saat melihat ke samping, aku melihat sapu tangan anak kami di sudut sofa. Artinya, mungkin istriku sudah duduk di sana mendengarkan rentetan keluhan itu, atau setidaknya dipanggil tepat sebelum aku tiba. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Dani kecil, yang tertidur di pelukan ibunya, menjadi gelisah mendengar keramaian dan mencengkeram ke meja Maya dengan tangan mungilnya. Ketua RT adalah yang pertama berbicara. Nadanya tidak agresif, tapi paternalistik, nada seseorang yang merasa paling benar. Pak Budi, masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam. Tidak baik membiarkan orang tua menangis dan merasa seperti ini. Ibumu kan sudah sepuh, kalian harus lebih sabar. Aku diam sejenak, kutaruh kantong obat anak di atas meja, lalu bertanya dengan tenang, sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu datang, apakah ibu saya sudah bercerita bahwa beliau menampar istri saya di tengah malam? Ruangan menjadi hening seketika. Ibuku tampak terkejut. Bude Lasmi, seolah sudah menduganya, segera menyahut dengan lagu lama yang sama. Itu kan cuma emosi sesaat orang tua, masalah tamparan saja dibesar-besarkan. Sepertinya kamu simpan itu seperti harta karun. Aku berbalik menatapnya tajam, lalu ke setiap orang di ruangan itu. Aku belum mengeluarkan ponsel, hanya bertanya kata demi kata, jika yang ditampar adalah putri ibu, dengan cucu yang sakit dipelukan di tengah malam, apakah ibu juga akan bilang itu cuma emosi sesaat? Mendengar itu, Ibu Vera, yang tadinya menopang dagu, menegakkan badan dan tidak berani menatapku. Ketua RT juga berubah ekspresi. Ia tidak lagi bersemangat memberi nasihat, karena pertanyaannya bukan lagi tentang benar atau salah secara umum. Pertanyaan itu menempatkan mereka semua di posisi seseorang yang menjadi korban. Seorang wanita dipukul di tengah malam di depan anaknya. Tidak bisa lagi dikesampingkan dengan alasan temperamen buruk. Melihat situasi mulai lepas kendali, ibuku mengubah taktik. Ia memukul sandaran sofa dan suaranya menajam. Tentu saja, kamu mengungkit hal sepele untuk menutupi niatmu mau merebut rumah ini. Kamu pikir aku tidak sadar? Ini pertama kalinya ia mengatakannya secara terang-terangan di depan orang asing. Aku menatapnya dan menjawab tanpa ragu, saya tidak mau merebut apapun. Tapi saya juga tidak akan membiarkan istri saya dipukul, dan setelah itu malah harus berterima kasih. Begitu selesai bicara, suasana meledak. Bude Lasmi maju menunjuk Maya. Perempuan macam ini, baru datang kemarin sore sudah menghancurkan keluarga. Sejak dia masuk ke rumah ini, apa pernah ada satu hari pun damai di antara ibu dan anak? Suaranya masam, tajam seperti pisau. Aku melihat Maya bergetar, tapi kali ini ia tidak menunduk. Ia tidak bersembunyi di belakangku, tidak berpaling ke dinding. Ia berdiri tegak, dengan anak di pelukan, dengan mata memerah, tapi tatapan tajam dan lurus. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya bergema dengan kejelasan yang menusuk. Rumah ini tidak hancur karena saya. Rumah ini hancur sejak hari di mana kalian semua mulai menganggap menghina orang lain itu hal yang wajar. Ruangan menjadi sunyi. Ibu Vera membuka mulut lalu menutupnya lagi. Ketua RT terpaku dengan tangan di atas lutut, tidak berani campur tangan. Bude Lasmi membeku dengan jari masih menunjuk di udara, tidak bisa berkata-kata. Bahkan ibuku tertegun selama beberapa detik. Mungkin ia tidak menyangka menantu yang ia anggap lemah berani mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Aku berbalik menatap Maya, merasakan campuran rasa sakit, kasihan, dan kebanggaan yang menyesakkan tenggorokanku. Ternyata wanita ini tidaklah penurut. Ia hanya sudah terlalu lama bersabar hingga semua orang mengira kesabaran adalah sifatnya. Tapi ketika kau memojokkan seseorang, ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Ibuku adalah yang pertama menemukan suaranya. Ia tertawa getir dengan bibir bergetar. Luar biasa. Sekarang dia bahkan berani mengajari orang tua. Tapi kali ini, kata-katanya tidak lagi punya bobot yang sama, karena orang-orang yang hadir sudah mendengar cukup untuk mengerti bahwa ini bukan tentang wanita tua malang yang dianiaya oleh menantunya, seperti yang ia ceritakan. Perlahan, aku mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Gerakan itu saja sudah cukup membuat ibuku berubah warna. Ia mengerti aku masih punya bukti, bahwa mulai sekarang kata-katanya tidak akan dipercaya begitu saja. Aku berdiri di tengah ruang tengah, menatap setiap dari mereka. Lalu ibuku. Di benakku tidak ada lagi niat untuk berdamai. Aku tahu persis pertempuran ini tidak akan selesai dengan beberapa permintaan maaf palsu atau biarkan saja berlalu. Ini saatnya ada pemenang dan pecundang. Mungkin pada saat itulah, saat melihat tidak ada lagi yang mendukungnya secara buta, ibuku menunjukkan wajah yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng wanita tua tak berdaya. Tiba-tiba ia melompat berdiri dengan wajah muram, mata menyala,
dan suara setajam pisau baru diasah. Kalau kalian tidak bisa hidup denganku, pergi dari sini. Tapi anak itu tinggal. Kalimat itu membelah udara di ruang tengah seperti kapak. Aku mendengar dengan jelas Maya menarik napas. Secara naluriah, ia memeluk Dani kecil lebih erat, lengannya gemetar. Aku terpaku sejenak. Aku telah membayangkan berbagai macam kesulitan, hinaan, pemerasan dengan rumah, tapi tidak pernah berpikir ibuku akan berani menuntut untuk menahan putraku di depan semua orang. Melihat reaksi orang-orang, si ibuku semakin berani. Ia berhenti berpura-pura menjadi korban dan melontarkan serangkaian kalimat yang syarat dengan rasa kepemilikan. Dia cucu keluarga ini, aku tidak bisa membiarkan perempuan tidak tahu diri membawanya pergi. Kalau dia ikut ibunya, dia akan kehilangan akarnya, pendidikannya. Siapa yang akan ia dengarkan saat besar nanti? Ini keluarga terhormat. Kamu tidak bisa membawanya kemanapun sesukamu. Ketua RT, yang sebelumnya menceramahiku, kini tampak bingung. Ia mengerutkan dahi, menatap ibuku, lalu aku, mungkin bahkan ia tidak menyangka pembicaraan akan beralih dari konflik mertua-menantu menjadi perebutan anak. Ibu Vera di sampingnya terdiam sepenuhnya, tatapannya pada ibuku telah berubah. Bukan lagi belas kasihan pada wanita tua yang ditinggalkan, melainkan keheranan dan kecurigaan. Saat itu, Maya pecah tangis. Bukan air mata diam yang selama ini ia tahan, melainkan tangisan terseduh-seduh, diselingi kepanikan dan kemarahan. Ia memeluk putranya begitu erat hingga aku takut ia akan menyakitinya, dan untuk pertama kalinya ia berteriak di depan semua orang, "Kalau ibu membenci saya, bencilah saya, tapi jangan sentuh anak saya. Saya mohon, jangan gunakan anak saya untuk menekan saya." Tangisan Maya membuat hatiku pilu, tapi ibuku tidak melunak. Ia tertawa getir, tawa yang dingin seolah tidak mengenal belas kasihan. "Anakmu?" Ia menekankan setiap kata sambil menatap Maya dari atas ke bawah. "Memangnya kamu bisa menghidupinya? Susu, dokter, popok, rumah. Berapa banyak uang yang sudah kamu keluarkan? Kamu pikir karena kamu yang melahirkannya, dia jadi milikmu sepenuhnya? Tanpa rumah ini, tanpa aku, coba saja, sampai di mana kamu bisa bertahan dengan dia di gendonganmu?" Setiap kata menghantam titik terlemah seorang wanita yang sedang cuti melahirkan, dengan anak kecil, rentan secara fisik dan emosional. Aku melihat wajah Maya memucat, bibirnya bergerak tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Penghinaan itu bukan lagi sekadar hinaan, itu adalah perampasan statusnya sebagai ibu di depan orang asing. Aku maju selangkah, menempatkan diriku di antara istriku, putraku, dan ibuku, dan berkata perlahan, kata demi kata, "Anak saya bukan barang yang bisa diambil siapapun sesuka hati." Begitu aku selesai, terdengar langkah cepat di pintu. Mas Joko, yang entah sejak kapan mendengarkan, muncul di saat paling tegang, dengan suaranya yang serak menambah bahan bakar ke api. "Ini keluarga besar. Cucu pewaris harus tinggal dengan keluarga ayahnya. Apa salahnya? Perempuan itu menikah, anak-anak menjadi milik keluarga suami. Selalu begitu." Sambil berkata demikian, ia berdiri berkacak pinggang, menatap Maya dengan tatapan mengancam, seolah siap merebut anak itu jika kami bicara lebih lanjut. Aku berbalik tajam, mataku menyala. "Jangan pakai nama keluarga untuk mengancam istri dan anakku," bentakku. "Ini bukan abad pertengahan di mana anak bisa direbut sesuka hati. Kalau mau diam, diam di tempatmu. Jangan ganggu anakku." Mas Joko mungkin tidak menduga jawaban setegas itu di depan banyak orang, karena ia terdiam selama beberapa detik. Tapi ibuku tidak mundur. Ia sepertinya sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia berbalik, membuka lemari kecil di samping meja, mengeluarkan sebuah map plastik dan melemparkannya ke meja. "Aku pegang sertifikat rumah dan aku punya saksi. Kalau kalian mau pergi, pergilah dengan baju di badan. Tapi jangan harap bisa membawa anak itu." Suaranya terdengar menantang, seolah dengan menunjukkan surat-surat itu ia bisa menghancurkan kami semua. Aku mengambil map itu. Sekilas aku sadar itu adalah fotokopi-fotokopi lama yang sengaja diatur. Di bagian atas, halaman-halaman yang menunjukkan nama ibuku dalam proses administrasi. Pembayaran selanjutnya, detail tentang uang ayahku, kontribusi dariku dan Maya, semuanya disembunyikan atau dicampur di bagian bawah. Jelas ia menggunakan kebenaran setengah-setengah untuk memberi kesan bahwa ia adalah pemilik mutlak rumah, keputusan, dan moralitas. Siapapun yang tidak tahu ceritanya bisa terintimidasi. Sebelum aku sempat meletakkan surat-surat itu, Dani kecil, ketakutan oleh teriakan, menangis sejadi-jadinya. Tangisannya menggema di ruangan, tercekat, nyaris tanpa suara. Maya, dengan putus asa, memeluknya mencoba menenangkannya sambil menepuk-nepuk punggungnya. Dan tiba-tiba anak itu memuntahkan semua susu dan obat di bahu ibunya.
Noda itu menyebar di bajunya. Maya menunduk dengan wajah pucat, gemetar karena panik, malu, dan takut demam anaknya memburuk. Pemandangan itu adalah tetes terakhir yang meluapkan segalanya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berteriak begitu keras hingga seluruh ruangan terkejut. Cukup. Tidak ada yang bicara lagi. Aku menatap setiap dari mereka, ibuku, Mas Joko, Bude Lasmi, Ketua RT, Ibu Vera. Mulai sekarang, siapapun yang mengancam istri atau anakku lagi, akan aku bawa sampai ke jalur hukum. Ibuku tertawa paksa, tapi kali ini terdengar kemarahan seseorang yang terpojok. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Panggil polisi? Melaporkan ibumu sendiri? Ia bertanya sambil menatapku tajam, berharap kata ibu akan membuatku ragu dan mundur seperti biasanya, tapi aku tidak mundur. Aku menatap matanya dan dengan suara sedingin es hingga aku sendiri terkejut, aku berkata, jika perlu, akan saya lakukan. Begitu mengucapkan kata-kata itu, aku tahu sesuatu di dalam diriku telah pecah selamanya. Bukan kasih sayang, bukan darah, melainkan tali terakhir yang mengikatku pada kepatuhan buta yang telah membuatku ragu begitu lama. Sejak saat itu, aku tidak lagi berada di tengah. Aku telah berpihak pada keluarga kecilku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku mengerti bahwa menjadi suami dan ayah terkadang berarti berani menghadapi orang yang telah melahirkanmu. Begitu aku mengucapkan kata-kata itu, udara di ruangan terasa membeku, ibuku tidak lagi berbicara, tapi tatapannya masih menyala, campuran amarah dan frustrasi. Bude Lasmi menyingkir, dan Mas Joko menatap bergantian surat-surat di meja dan diriku, jelas mulai merasa tidak nyaman. Kupikir kami telah mencapai puncaknya, tapi tepat saat itu bel pintu berbunyi. Suaranya, meskipun tidak keras, menggema di atmosfer yang berat seperti sebuah tembakan. Ibuku berbalik tajam ke arah pintu. Ekspresinya berubah cepat. Aku pergi membuka. Di luar berdiri Tante Endah, sepupu ayahku. Ia jarang berkunjung. Sejak ayahku meninggal, ia hidup tenang tanpa ikut campur urusan orang lain. Tapi dalam ingatanku, ia adalah orang yang bijaksana, waras, dan terutama, sangat tahu tentang masalah keuangan keluarga. Tante Endah tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah map coklat yang usang dimakan waktu. Ia masuk, menyapu pandang ke seluruh ruang tengah, dan berhenti pada ibuku. Suaranya tidak keras, tapi tegas dan dingin. Aku dengar Hartati menceritakan semuanya menurut versinya sendiri, jadi aku datang untuk meluruskannya. Aku berbalik menatap ibuku. Untuk pertama kalinya sepanjang pagi itu, aku melihatnya benar-benar pucat. Bukan pucat karena marah, melainkan pucat pasi, seolah baru saja melihat orang yang paling tidak ingin ia temui. Saat itu aku mengerti, ibuku tidak takut pada Bude Lasmi, Mas Joko, atau omongan tetangga. Ia takut pada satu-satunya orang yang tahu setiap sen dan setiap cerita masa lalu rumah ini. Tante Endah meletakkan mapnya di atas meja dengan gerakan perlahan dan pasti, lalu ia mengeluarkan beberapa bundel kertas. Ada rekening koran yang menguning, kwitansi pembayaran, fotokopi kontrak pinjaman lama, dan bahkan sebuah buku catatan kecil. Ia mengangkat wajah, menatap lurus ke arah ibuku, dan berkata-kata demi kata, rumah ini tidak kamu beli sendiri. Ruang tengah menjadi sunyi senyap. Tanteku melanjutkan dengan suara monoton, tapi semakin menusuk. Ternyata setelah ayahku meninggal, perusahaan membayar santunan yang cukup besar atas kecelakaan kerjanya. Saat itu, ibuku menerimanya atas namanya, tapi sebenarnya itu adalah uang yang ditinggalkan ayah untuk kami berdua demi masa depan kami. Bukan milik pribadinya. Dengan uang itulah ibuku bisa membayar uang muka rumah. Selama ini, ia selalu berkata, aku beli dengan tabunganku, sendirian, begitu seringnya hingga aku sendiri akhirnya percaya. Sekarang, mendengar Tante Endah mengatakannya dengan begitu jelas, kepalaku terasa seperti dipukul, tapi ia tidak berhenti di situ. Ia beralih ke kwitansi cicilan KPR tahun-tahun berikutnya, menunjuk setiap tanggal, setiap nama di bukti transfer. Sebagian besar ini dibayar oleh Budi. Lalu ia mengeluarkan kwitansi lain, menatapku, kemudian Maya. Tepat di bulan-bulan saat dia tidak bekerja, ada setoran atas nama Maya, aku terpaku. Meskipun aku sudah melihat surat-surat yang diberikan Maya, mendengarnya dari orang lain, dari pihak luar, yang menunjuk setiap jumlah, membuat hatiku terasa perih. Uang itu, kontribusi diam-diam itu, kini terungkap seperti tamparan di wajah semua orang yang pernah menyebut Maya numpang hidup. Aku berbalik menatapnya. Ia menunduk, matanya memerah, masih memeluk putra kami. Ia tidak membela diri, tidak menyombongkan diri, hanya diam. Seperti biasa. Saat itu, ibuku berhasil tergagap, kamu. Dari mana kamu dapat semua itu? Suaranya tidak lagi berwibawa, sudah pecah. Tante Endah tersenyum pahit.
Kamu sendiri yang memintaku menyimpan salinannya. Apa kamu sudah lupa? Atau kamu pikir setelah sekian lama tidak ada yang akan ingat? Dengan satu kalimat itu, seluruh drama rumah ini milik ibu yang dipegang teguh oleh ibuku runtuh di depan mata semua orang. Ibu Vera di sampingnya menatapnya lekat-lekat dengan campuran keheranan dan kecurigaan, seolah baru saja menemukan orang yang sama sekali berbeda. Ketua RT mendesah sambil mengerutkan dahi. Bude Lasmi menahan bibirnya, ingin membela adiknya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tante Endah belum selesai. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari buku catatannya, menatap ibuku, dan mengucapkan kalimat paling keras dari semuanya. Dan asal kamu tahu, dia ini yang punya harga diri. Aku melihatnya memberikan uang pada mertuanya untuk membayar bunga, dan dia memintaku untuk tidak memberitahumu agar kamu tidak merasa malu. Aku merasa seperti ditinju di dada. Aku berbalik ke arah Maya. Ia masih menunduk, tapi bahunya sedikit bergetar. Wanita yang ibuku sebut tidak berguna dan numpang hidup adalah yang diam-diam menggunakan tabungannya untuk membantu membayar bunga rumah ini. Dan aku, suaminya, telah hidup buta, membiarkannya diinjak-injak begitu lama. Terpojok, ibuku berteriak dengan suara melengking, campuran panik dan amarah, dia sendiri yang mau kasih, tidak ada yang minta. Begitu ia selesai, Tante Endah menggebrak meja dengan keras, kalau kamu bisa bilang begitu, berarti kamu benar-benar kejam. Seseorang membantumu saat kamu butuh, kalau tidak berterima kasih, setidaknya jangan gunakan itu sebagai alasan untuk menginjak-injaknya. Kali ini Mas Joko dan Bude Lasmi benar-benar diam. Mereka yang pagi tadi datang untuk memberi kami pelajaran, kini seolah mulutnya penuh kain. Bukan karena kasihan pada kami, melainkan karena semuanya begitu jelas hingga tidak ada lagi cara untuk memutarbalikannya. Aku teringat rekaman malam sebelumnya. Tanpa pikir panjang, aku mengeluarkan ponsel, memutar rekaman panggilan telepon yang dilakukan ibuku di halaman belakang, dan meletakkannya di atas meja. Suaranya bergema jelas di ruang tengah yang sunyi. Pisahkan saja anak itu dari perempuan sialan itu, nanti juga dia akan nurut lagi. Mendengar kalimat dingin itu, aku melihat Ibu Vera bergidik. Ketua RT mendesah, menatap ibuku, dan berkata, "Bu, ini sudah keterlaluan. Saya tidak ikut campur urusan keluarga, tapi mengancam seorang ibu dan anaknya secara psikologis dan berencana memisahkan mereka itu tidak bisa diterima." Ibuku seolah kehabisan tenaga. Ia merosot di sofa dengan tangan terkulai dan tatapan kosong ke lantai. Untuk pertama kalinya sejak semua ini meledak, ia tidak bisa membantah. Bukan karena ia menyadari kesalahannya itu aku yakin, tapi karena semua jalan keluarnya telah tertutup, ia tidak lagi punya siapapun di pihaknya, tidak ada lagi cerita yang bisa ia putar balikkan untuk terlihat sebagai korban. Aku menatap wanita yang telah membesarkanku dan ia terasa seperti orang asing. Ternyata ada orang yang tidak takut berbuat salah, mereka hanya takut ketahuan. Aku terdiam selama beberapa detik setelah kalimat itu, mengamati ibuku yang merosot di sofa. Tante Endah dengan tangannya yang masih di atas dokumen, Bude Lasmi dan Mas Joko yang membeku seperti bayangan tanpa suara. Ruang tengah yang sudah kecil itu tiba-tiba terasa luas dan dingin, bukan karena kekurangan orang, melainkan karena semua yang tersembunyi, semua yang menjadi topeng, telah terkoyak. Kebenaran terpampang di tengah rumah, tanpa jalan keluar. Dan pada saat itu juga, aku mengerti bahwa aku tidak perlu mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku berbalik dan masuk ke kamar kami. Maya masih berdiri di samping tempat tidur, memeluk putra kami, masih pucat karena apa yang baru saja terjadi. Ia mengangkat wajah dan menatapku dengan mata memerah tapi tenang. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya membungkuk dan menarik koper kecil yang sudah siap di bawah tempat tidur. Itu adalah koper yang telah disiapkan Maya dalam diam sehari sebelumnya, saat ia sudah tidak percaya kami bisa terus hidup dengan damai. Mendengar suara roda koper di lantai, Maya tersentak dan bertanya pelan, begitu pelan hingga jika aku tidak di sampingnya, aku tidak akan mendengarnya. "Kita benar-benar pergi, Mas?" Aku menghentikan apa yang sedang kulakukan dan menatapnya. Wajahnya mencerminkan kelelahan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan pada sesuatu yang selama ini hanya berani ia harapkan dalam hati. Aku mengangguk, suaraku pelan, tapi tegas. "Iya, kita pergi sekarang juga. 1 hari lagi di sini berarti 1 hari lagi ketakutan untuk anak kita." Begitu mengucapkan kata-kata itu, aku merasa telah memotong akar keraguan terakhir yang tersisa. Sejak saat itu, aku tidak lagi berpikir untuk menunggu ibuku tenang, untuk ia sadar, untuk ada yang menengahi. Ada hal-hal yang semakin kau tunggu, semakin membusuk. Semakin kau sabar, semakin kau menjadi kaki tangan. Jika aku terus ragu, yang akan membayar harganya adalah Maya,
putraku, dan keluarga kecil yang menjadi tanggung jawabku untuk kulindungi. Aku membuka lemari dan dengan cepat mengambil beberapa pakaian anak, sapu tangan, kotak obat dari pagi tadi. Kumasukkan beberapa pakaian kami ke dalam koper. Tidak banyak, kami tidak membutuhkannya. Saat itu, yang paling ingin kubawa bukanlah barang-barang, melainkan istri dan putraku, jauh dari rumah yang telah menjadi medan perang ini. Tepat saat aku menutup resleting koper, ibuku berlari masuk dari ruang tengah. Mungkin, melihat kami benar-benar berkemas, ia panik. Ia tidak lagi berteriak seperti sebelumnya. Ia mendekat dengan cepat dan memegang gagang koper, matanya liar, suaranya pecah karena amarah dan keputusasaan. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Tapi tinggalkan cucuku di sini. Aku membungkuk dan melepaskan jari-jarinya dari gagang satu persatu. Tidak dengan kasar, tapi dengan ketegasan yang membuatnya terpaku. Aku menatapnya dan dengan suara berat berkata, "Bu, jangan paksa saya mengatakan hal-hal yang lebih keras lagi." Kalimatku bukan teriakan, tapi mungkin dinginnya yang membuatnya ragu. Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa bisa mengucapkan kata-kata yang jelas. Maya tidak lagi menangis. Dengan anak di pelukan, ia melintasi ruang tengah. Ia berjalan pelan, tapi dengan punggung tegak. Ia tidak menatap Tante Endah, Ketua RT, atau Bude Lasmi, apalagi ibuku. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada celaan apapun. Itu adalah kelelahan total dari kepercayaan, harapan, bahkan tenaga untuk berdebat. Mungkin karena itu ibuku benar-benar putus asa. Neskomeduan ani itu kan adanya detik, nadanya berubah begitu drastis hingga jika tidak menyaksikannya sendiri, tidak ada yang akan percaya. Dari dingin dan kejam, ia beralih ke permohonan dengan suara gemetar dan terburu-buru. "Baiklah, ibu salah. Ibu minta maaf, jangan bawa anak itu pergi, nanti tetangga menertawakan ibu." Mendengar itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Ternyata sampai akhir, yang paling ditakuti ibuku adalah omongan orang lain. Bukan tamparan di wajah menantunya, bukan tangisan panik cucunya, bukan malam-malam yang kami lalui di ambang jurang. Yang penting baginya adalah nanti tetangga menertawakan ibu. Citra diri. Setelah semua yang terjadi, satu-satunya yang ia coba selamatkan adalah citranya. Aku meletakkan koper sejenak, menatap matanya, dan berkata dengan sangat pelan, setiap kata keluar dari lubuk hatiku. "Selama ini aku pikir ibu menyayangiku, makanya ibu keras. Aku membuat berbagai alasan untuk membela ibu, untuk bersabar, untuk menjaga kedamaian di rumah ini. Tapi sekarang aku mengerti. Ibu tidak butuh keluarga, ibu hanya butuh semua orang hidup sesuai keinginan ibu." Mendengar itu, ibuku pecah tangis tanpa menahan diri. Ia menangis keras dan tiba-tiba bersujud di lantai. Lututnya menghantam ubin dengan suara kering. Jika ini terjadi beberapa bulan sebelumnya, melihatnya seperti itu, mungkin aku akan berlari untuk mengangkatnya, hatiku akan luluh, aku akan merasa menjadi anak durhaka. Tapi saat itu, melihatnya bersujud, aku mengerti satu hal. Ia bersujud untuk memegang kendali yang lepas dari tangannya. Bukan karena ia benar-benar menyadari kesalahannya. Bude Lasmi berlari membantunya, dan sambil mengangkatnya ia berbalik untuk menegur. "Kamu mau membuat ibumu mati malu?" Aku menjawab seketika, tanpa ragu. Yang membuat ibu malu bukan saya, tapi perbuatannya sendiri. Rumah menjadi sunyi. Tidak ada yang ikut campur. Tante Endah hanya mengamati dengan sedih, tapi tidak menghentikan kami. Mungkin ia juga mengerti, ada jalan yang harus ditempuh sendiri, sepahit apapun itu. Aku mendekat dan mengambil alih anak dari pelukan Maya agar ia bisa membawa koper. Sebelum sampai di pintu, aku berhenti dan menatap ibuku untuk terakhir kalinya. Ia masih terisak, bersandar pada budeku, menyeka air mata dengan ekspresi marah dan tak berdaya. Aku mengucapkan kata-kata terakhirku dengan ketenangan yang aneh. "Suatu hari nanti, saat ibu tahu cara meminta maaf pada orang yang tepat dan karena alasan yang tepat, aku akan membawa cucu ibu menemuimu. Tapi untuk sekarang, ibu tidak lagi punya hak untuk menyentuh istri atau anakku," dan aku membuka pintu. Hanya beberapa langkah yang memisahkan kami dari luar, tapi bagiku itu seperti melintasi ambang batas seumur hidup. Saat keluar, aku mendengar di belakangku suara ibuku, bisikan budeku, gumaman tetangga di lorong. Pintu tertutup di belakang kami dengan bunyi klik pelan. Tapi, entah kenapa, saat itu aku merasa seolah sebuah batu besar telah terangkat dari dadaku. Kami pindah ke sebuah kontrakan kecil di dekat tempat kerjaku. Luasnya mungkin hanya 30 meter persegi. Panas. Perabotannya tua dan tidak sebersih rumah kami dulu. Tapi begitu kami masuk, aku merasakan sesuatu yang di rumah luas itu sudah tidak ada lagi, kedamaian. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan menghakimi,
tidak ada orang yang siap menampar istriku karena begadang semalaman. Malam itu kami menggelar kasur di lantai. Kipas angin di langit-langit berbunyi berderit dan di sudut tumpukan tas yang belum dibongkar. Maya, setelah memberikan obat pada anak, berbaring di sampingnya. Wajahnya masih lelah, tapi anehnya tidak lagi ada ekspresi tegang itu. Aku duduk bersandar di dinding, mengamati istri dan putraku di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Malam itu, Dani tidur nyenyak sampai pagi berikutnya, tanpa terkejut atau menangis panik. Hanya detail kecil itu sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa keputusan kami untuk pergi adalah yang benar. Ternyata kedamaian tidak terletak pada rumah besar atau kecil. Kedamaian adalah tempat di mana istri dan putraku tidak harus hidup dalam ketakutan. Setelah pindah, kupikir segalanya akan tenang, setidaknya untuk sementara, tapi tidak. Ibuku terus-menerus menelepon. Kadang ia menangis dengan suara tercekat, mengatakan aku kejam, bahwa ia telah melahirkanku dan sekarang aku meninggalkannya. Di lain waktu, nadanya berubah dan ia menghinaku, mengatakan Maya adalah perempuan jahat yang membuat anak melawan ibunya, bahwa sejak ia datang, rumah menjadi neraka. Suatu malam ia bahkan mengirim pesan singkat. Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Aku membacanya sambil mengepalkan ponsel, tapi kali ini aku tidak luluh. Aku hanya menjawab, jika ibu ingin bertemu cucu ibu, pertama-tama ibu harus mengakui kesalahan ibu pada istri saya. Pesan itu terkirim dan tidak dibalas. Aku tahu kenapa. Bagi ibuku, menangis atau menyalahkan itu mudah, tapi mengakui kesalahan dari hati adalah sesuatu yang tidak pernah ia pelajari. Ada orang yang seumur hidup terbiasa menjadi otoritas, menuntut orang lain tunduk, sehingga menundukkan kepala terasa lebih sulit dari apapun. Seminggu kemudian, Tante Endah meneleponku. Ia bercerita bahwa sejak kami pergi, Bude Lasmi dan Mas Joko tidak lagi sering datang. Tanpa ada yang membenarkannya, tanpa ada yang mengompori, ibuku mulai merasakan apa artinya sebuah rumah besar dengan semua perabotannya, tapi kosong dan dingin. Tanteku tidak banyak bicara, hanya mendesah dan menambahkan, rumah yang penuh orang tapi tanpa tawa itu seperti cangkang kosong, Nak. Kisah tentang kamera, surat-surat, dan rekaman juga telah menyebar di lingkungan sekitar, cukup untuk membuat orang mengerti siapa yang sebenarnya melebih-lebihkan. Tidak ada yang mengatakannya langsung pada ibuku, tapi mereka tidak lagi menatapnya dengan belas kasihan yang sama. Beberapa tetangga saat berpapasan denganku hanya menyapa lalu diam. Tapi aku mengerti mereka sudah tahu sebagian kebenarannya. Terkadang hukuman terberat bukanlah dihina, melainkan ketika orang berhenti mempercayai ceritamu. Di kontrakan kecil kami, hidup kami tidak lebih makmur, faktanya, lebih sulit. Kami harus menghitung setiap pengeluaran. Sewa, obat anak, makanan. Tapi anehnya, di ruang sempit itu, kami mulai bernapas seperti orang normal. Maya tidur lebih nyenyak, makan lebih baik. Jika ia mendengar suara keras di lorong, ia masih terkejut, tapi tidak lagi meringkuk ketakutan. Wajahnya, yang dulu kuyu dan pucat, perlahan-lahan kehilangan ekspresi layu yang begitu menyakitkanku. Aku terbangun dan melihatnya duduk bersandar di tempat tidur, menatap putra kami tidur. Cahaya kuning terpantul di wajahnya, sedih dan rapuh. Kupikir ia khawatir tentang uang atau ibuku, tapi ketika kutanya, ia menggeleng dan pecah tangis. Bukan tangisan mengasihani diri atau dendam. Itu adalah air mata seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk dan tidak berani percaya bahwa itu telah berakhir. Ia berbisik, untuk pertama kalinya, aku merasa ini rumahku sendiri, bukan menumpang di rumah orang lain. Mendengar itu, aku kehabisan kata-kata. Selama ini kupikir yang paling menyakitkan bagi Maya adalah hinaan, tuduhan tidak adil, atau tamparan itu. Tapi ternyata, rasa sakit terdalam adalah perasaan bahwa statusnya sebagai istri dan ibu telah dirampas di keluarganya sendiri. Hidup di rumah di mana kau harus selalu waspada terhadap suasana hati orang lain, mengemis sedikit kedamaian, takut tangisan anakmu menjadi alasan untuk menghinamu. Sebesar apapun dindingnya, itu bukan rumah. Beberapa bulan kemudian, ketika keadaan sudah tenang, aku mulai mengurus masalah hukum terkait bagian kepemilikanku atas rumah lama. Aku tidak melakukannya dengan keributan atau niat merebut apapun. Aku hanya ingin semuanya jelas agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan rumah ini milikku atau uang ini milikku sebagai jerat di leher keluargaku. Aku juga memisahkan keuanganku sepenuhnya dari keuangan ibuku, memutus setiap ikatan ekonomi yang ambigu di antara kami. Semakin aku melakukannya, semakin aku menyesal. Jika aku lebih bijaksana, lebih jelas sejak awal, mungkin Maya tidak akan menderita sebanyak ini. Suatu sore, saat pulang kerja, seseorang mengetuk pintu dengan pelan. Saat kubuka, aku tertegun. Ibuku. Ia berdiri di lorong membawa sebuah tas berisi barang-barang anak.
Di dalamnya terlihat beberapa biskuit, pakaian, dan hadiah kecil lainnya. Ia sudah berdiri di sana cukup lama, dilihat dari punggungnya yang membungkuk, tanpa kesombongan menantang seperti dulu. Melihatku, ia tidak langsung bicara, hanya menengok ke dalam, seolah mencari seseorang. Maya, mendengar suara, keluar dengan anak di pelukan. Dani sudah lebih kuat, melihat orang asing, ia meringkuk di bahu ibunya. Tapi tidak menangis. Ibuku menatap cucunya dengan mata memerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak mendengar kekasaran yang biasa dalam suaranya. Ia berkata dengan bisikan begitu pelan seolah takut kata-katanya akan pecah. Ibu datang untuk minta maaf. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin mendengar dua kata itu, aku akan berpikir segalanya bisa dihapus. Tapi saat itu aku mengerti, permintaan maaf bukanlah penghapus. Itu tidak menghapus malam-malam di mana Maya gemetar ketakutan, tidak menghapus tamparan, tidak menghapus perasaan diusir dari tempat yang pernah ia sebut rumah. Permintaan maaf itu hanyalah titik awal, saat di mana seorang ibu harus belajar kembali menjadi ibu, seorang nenek menjadi nenek, dan seorang dewasa menghormati orang lain. Maya tidak langsung memaafkannya. Ia terdiam selama beberapa detik dengan anak di pelukan, lalu menjawab begitu lembut hingga lebih menyakitkan daripada teriakan. Saya tidak butuh ibu menyayangi saya. Saya hanya butuh ibu tidak membuat saya takut. Dalam kalimat itu tidak ada celaan, tidak ada kurang ajar, tidak ada kepahitan. Dan justru karena itu, kalimat itu menusuk sampai ke tulang. Merangkum semua hari-hari yang harus ia lalui dalam diam. Ibuku menunduk. Kali ini aku melihatnya benar-benar menua karena semua yang telah terjadi. Bukan menua karena kehilangan gengsi di depan tetangga atau karena sendirian, melainkan karena akhirnya ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ada orang yang seumur hidup percaya bahwa dengan berteriak lebih keras, mereka benar, dan hanya ketika mereka dihadapkan pada kebenaran, benteng itu runtuh. Banyak orang menyebutku anak durhaka. Mereka bilang, hari ketika aku memberi ibuku 5 juta rupiah untuk mencari kontrakan, aku kejam, tidak tahu berterima kasih. Seorang pria yang dimanipulasi oleh istrinya. Aku tidak menyalahkan mereka. Dari luar, mudah untuk menghakimi. Tapi hanya aku yang tahu, jika hari itu aku tidak tegas, mungkin aku akan menjadi yang terburuk dari semuanya. Bukan karena melawan ibuku, melainkan karena membiarkan istri dan putraku terus hidup di neraka, berlindung di balik dalih bakti anak untuk tetap diam. Sekarang, saat mengingatnya, aku tahu yang menyelamatkan keluargaku bukanlah memenangkan perdebatan atau memutuskan siapa yang benar. Yang menyelamatkan keluargaku adalah saat di mana aku berani memilih siapa yang harus kulindungi. Saat di mana aku mengerti bahwa mencintai ibuku tidak berarti membiarkan istri dan putraku terluka. Kepatuhan tidak selamanya kebajikan. Terkadang kesabaran hanya memupuk ketidakadilan. Menjadi anak adalah kewajiban, tapi menjadi suami dan ayah adalah tanggung jawab. Dan terkadang, melindungi keluarga kecilmu adalah satu-satunya cara seorang pria untuk benar-benar menjadi dewasa.